Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Udah ada beberapa orang yang datang nih. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita tuh pengen ngobrol santai-santai aja sebenarnya. Jadi kita bakalan ya seru-seruan aja lah hari ini gitu. Tapi biar nggak terlalu melebar pembahasannya, kita akan tentuin kalau kita bakal bahas tentang yang baru aja, fitur yang baru aja di launching sama Google gitu, yang mana adalah custom James yang kemarin diinisiasi sama Ivan untuk bikin subgrupnya dan ternyata rame banget. Jadi kita coba buat ajakin teman-teman buat buat ngobrolin itu lebih lanjut gitu. Nah, mungkin gue coba buka dengan pertanyaan ya. Eh, so far udah bikin apa aja, Van, dari custom James ini yang bisa di-share ke teman-teman? Yang bisa di-share jujur menurut gua kemarin ya paling kayak editing buat nggak ada watermark gitu ya. Hmm. Tapi selain itu sebenarnya dari gua pribadi udah pakai James ini udah lama banget. Karena Oh, dulu kan oke. iya dulu kan Google udah mulai ini ya bagi-bagi freebies buat mahasiswa ya Oh, iya, di iya. setahun Benar. gitu ya. Nah Hmm. kebetulan menurut gua si Gemini ini outputnya oke banget dibanding GPT pada saat itu ya. Oke Mm-mm. banget dia, oke banget buat lu kasih PDF review gitu. Makanya kemarin gue skripsi bikin tesis gitu ya. Itu gue pakai GPT, sorry Gemini. Gue bikin custom Oh. James ada dua. Jadi tesis reviewer. Jadi ada reviewer lah kayak dosen lah. Dia roasting CV gue, sorry bukan CV, skripsi gue. Jadi dia roasting ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah sama satu lagi ibaratnya mahasiswanya. Jadi kayak Hmm. tesis researchernya gitu. Nah, itu bantu banget sih. Jadi sebelum gua maju misalkan bimbingan, gue udah di review nih sama si tesis reviewernya gitu. Jadi gue kalau misalkan mau sidang itu tuh udah dapet kayak semacam inilah kayak outline apa aja yang bakal ditanyain itu gue udah lebih ready lah gitu. Karena jujur waktu Hmm. itu susah banget. Waktu itu kan gue sambil kerja juga ya, kerja terus gue sambil juga tesis. Jadi gimana caranya biar lebih efisien? Ya bikin custom gems buat si tesis ini gitu. Kayak gitu kayak gitu. Jadi tinggal upload file. Kebetulan waktu itu juga udah support upload file. Jadi enak tuh tinggal upload file, ya kan? Nah, terus nanti kita tanyain, oh ini kurangnya apa? Atau kalau misalkan mau di roasting, coba kasih 10 improvement notes nih buat tesis gue apa yang apa namanya kurang gitu. Dan juga ada Hmm. scoring, kita kasih scoring juga 1 sampai 10 gitu. Kalau misalkan oh ternyata ada beberapa nih lumayan banyak ya, pasti skornya lebih rendah gitu ya. Nah, itu jadi indikator lah apakah tesis gua sudah lebih baik dari sebelumnya atau enggak. Karena waktu itu jujur aja, gue sebagai mahasiswa, ini mungkin mahasiswa di Indonesia ya, Hmm. ketemu dospem itu susah, Pak. Itu susah. Jadi either dia sibuk gitu. Kita udah jadwalin ternyata oh dia tuh like iya mungkin dosen banyak ya kerjaannya ya kebetulan dosen gue juga agak sibuk waktu itu jadi gue udah apa ya gue udah prepare pakai si custom James thesis reviewer ini gitu buat review si tesis gue jadi lebih siap lah intinya jadi nanti kalau ketemu dosen udah bahas yang penting-penting aja kayak oh pak saya udah ngelakuin changes ini gitu itu salah satu ceritanya sih kalau misalkan custom James ya yang paling berbekas di gua gitu. Hmm. Jadi berarti memang fiturnya udah lama banget, tapi baru baru kemarin ini Hmm. rilis secara publik ya sebenarnya. Hmm. Bukan publik sebenarnya, tapi Hmm. eh, fiturnya nambah satu. Sebenarnya satu aja, which is Hmm. nambah fitur share. Karena karena Oh, dulu kan cuma bisa kayak lu private bikin buat aja. diri lu sendiri gitu, dan memang udah lama banget adanya gitu custom gems. Cuma Hmm. kebetulan banget kemarin mereka baru rilis gitu ya fitur bisa share-nya gitu. Dan ini menurut gue bantu banget, apalagi kalau misalkan mau bikin produk digital. Karena kebetulan gue juga sempat ya jualan produk digital yang custom GPT. Dan Iya. isunya adalah mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang jualan produk digital juga ya. Itu share kalau di GPT ya, ini kalau di GPT ya. Teman-teman kalau share linknya, link doang gitu ya. Cuma ada 3 option buat diri sendiri,
shareable links sama kita upload public. Jadi orang-orang di marketplace-nya GPT itu bisa lihat gitu. Kita Mm-mm. nggak ada opsi buat kayak attach email kan. Kita pengennya attach Mm-mm. email kan, biar yang beli doang nih yang bisa. Nah, yang nice-nya di Gemini ini itu bisa, Mas. Jadi bisa buat attach email pembeli aja gitu. Dan ini kemarin juga sempat dibahas ya. Jadi kita bisa bikin otomasi sebenarnya. Jadi nanti kalau udah beli itu dari link ID misalkan atau Mayer atau Iya. apa, itu bisa tinggal kita attach aja nih. Oh nih si abang ini dengan email sekian-sekian itu bisa akses gitu. Which is bantu banget. Bantu banget untuk ngasih akses. Even punya link belum tentu bisa akses kan kayak gitu. Ya gitu sih, really helpful. Mungkin Hmm. dari Dan mungkin dari situ sih. satu hal yang menarik adalah si Gemini ini dia kita bisa bikin tanpa harus kita bayar langganan dulu ya, tanpa harus upgrade ke premium ya. Setuju, setuju. Setuju, karena kemarin gue juga cobain ya. Ini di akun gue yang free bisa nggak? Ternyata Mm-mm. bisa gitu. Dan berarti kalau misalkan yang free bisa, audiensnya lebih luas kan. Dan creatorsnya Mm-mm. juga lebih luas lagi gitu. Dan really, really Benar. good sih sebenarnya. Dan itu tergambar dari ketika kemarin lo bikin grup dan langsung jadi banyak yang penasaran ya, pengen tahu soal custom James ini gitu. Eh, by the way, teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Gue juga tadi lupa untuk perkenalan ya. Jadi gue Firman, gue adalah founder dari artificial.com, grup komunitas dan juga newsletter. Teman-teman bisa subscribe ke newsletter di artificial.com kalau pengen pengen tahu rangkuman informasi AI seminggu terakhir. Di situ gue rangkum dalam bentuk newsletter bersama dengan beberapa informasi lainnya. Kemudian di sini juga ada Ivan yang adalah tech lead di artificial.com. Ada juga Irfan yang adalah co-founder dan sekaligus adalah creative director di Artificial. Halo semua. Dan ya, uh, kita mau lanjut ngobrol lagi, Pan, atau kita mau kenalan dulu sama teman-teman yang lain? Barangkali Kalau gue sih, ada yang kenalan. iya, kalau gue sih jujur kepo banget sama teman-teman di sini. Iya. Kemarin soalnya rame banget, jadi gue pengen tahu Mm-mm. sebenarnya backgroundnya. Kita cerita-cerita aja guys, dua arah ini. Iya. Jadi beberapa hari lalu tuh sebenarnya gue juga sempat buka polling kan di grup itu buat nanyain teman-teman ini sebenarnya eh, dari mana aja sih asalnya gitu. Dan memang sih secara paling banyak sih memang di Jabodetabek ya gitu. Tapi ternyata menariknya ada beberapa tuh di polling itu ada yang ngisi, ada yang dari Papua, bahkan ada yang dari Sumatera. Jadi cukup cukup beragam ternyata. Makanya mungkin teman-teman kalau ada yang mau perkenalan boleh banget kita sharing-sharing aja sih. Kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang fitur barunya si Gemini ini, boleh. Ada yang mau share. Kemarin juga di grup kan ada yang nge-share tuh mereka habis bikin apa aja. Jadi kalau ada yang mau sharing, boleh banget. Ada nggak yang mau coba raise hand, nanti kita bukain? Nggak ada ya? Oke. Terus kita mau ngobrol apa lagi ya? Nah, sejauh ini selain selain yang tadi dibahas itu, eh, apalagi fitur yang menarik dari custom James ini yang mungkin belum dimiliki sama ChatGPT atau AI lainnya yang kira-kira bisa lu share, Van? Oke, bentar, ini ada Mas Kris nih Oh ya, Mas Kris dari dari Jogja. Jogja. Halo, Mas. Masih newbie, belum bisa open Aman, cam. Nggak aman. apa-apa. Ya, ya. Salam kenal, Mas Salam Kris. kenal, Mas. Kayaknya Mas Kris juga udah itu ya, aktif juga di grup ya. Oke. Nah, Oke, kalau salam tadi yang kenal. pertanyaan lu sebelumnya, Mas, jadi Ya. sebenarnya apa sih yang menarik dari Gemini gitu ya? Kenapa kita pilih Gemini dari GPT gitu kan? Mm-mm. Nah, tadi ya pertama akses kontrolnya lebih luas gitu. Bahkan dia nge-treatnya tuh kayak Google Drive sebenarnya, custom James-nya. Jadi kita bisa share, kita bisa kasih link gitu ya. Jadi orang bisa akses linknya itu bisa. Atau kita mau spesifik emailnya juga bisa. Jadi kita misalkan mau include, gue mau bikin custom gems nih buat artificial.
yang Mm-mm. cuma bisa akses yang masuk grup gitu. Itu bisa juga mungkin gitu ya. Jadi sangat possible. Use case-nya banyak banget. Apalagi kalau misalkan kita pakai Google Workspace gitu kan, itu kan enak ya. Kita tinggal include yang email domainnya sama kayak gitu. Nah, kemudian apalagi gitu kan, pasti teman-teman bertanya-tanya gitu. Nah, salah satunya adalah si Nano Banana, teman-teman. Nano Banana Oh ini menarik iya, banget karena kan lagi hype juga, teman-teman. Dan banyak banget produk yang sebenarnya bisa di-create dan jadi produk digital ya dari si Nano Banana ini. Nah, gue kasih satu contoh, example aja yang menurut gue sangat relevan sama ini. Sebentar, nah. Mana ya? Bentar. Oke, ini gue bisa share screen ya harusnya nih. bisa nggak? Oke, Nah, kelihatan bisa nggak nih. ya? Gue nggak tahu sih bisa atau nggak. Tadi Linux. Masih loading, ini harusnya bisa. Masih loading ya? Oke, nggak Ya, apa nggak apa. masih. Gue share link aja nih. Mungkin lo mau coba ini deh, share screening gitu. Nah, coba Boleh, di-share. boleh. Nah, ini contoh dari aplikasinya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya dari Canvas aja, teman-teman. Gems itu fitur yang baru juga, tapi sebenarnya kita bisa explore fitur-fitur yang sebenarnya udah ada gitu ya. Asalnya si Canvas ini gitu. Nah, mungkin lo mau coba share dulu. Share Jadi di di grup sini dulu ya. sedikit ya sambil cerita juga. Di sini gue bikin AI powered Nano Banana gitu. Nah, Nano Banana ini kan sebenarnya isunya adalah ketika kita generate dari aplikasinya ada watermark, teman-teman. Ada watermarknya gitu ya. Ada kayak bintang lah di pojoknya. Mungkin buat teman-teman beberapa orang punya use case ya nggak bisa gitu pakai watermark itu. Dan itu sebenarnya bukan watermark copyright, teman-teman. Itu watermark yang buat bedain aja ini AI atau bukan gitu. Nah, kalau teman-teman generate via API atau via service-nya Google Vertex atau yang lain-lain, itu sebenarnya nggak ada API, sorry nggak ada watermarknya gitu hasilnya. Nah, makanya ada cara ngakalinnya teman-teman di Gemini Apps. Jadi, teman-teman bisa nih, misal teman-teman mau bikin aplikasi editor AI pakai Nano Banana, tapi gimana caranya biar nggak ada watermarknya? Kita bikin pakai Canvas, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa centang tuh kanvasnya, opsi kanvasnya di apa namanya di Gemini Apps-nya. Terus teman-teman bilang, gua mau bikin aplikasi editor AI pakai Nano Banana. Nah, ini yang teman-teman lagi lihat nih contohnya salah satunya. Jadi teman-teman bisa bikin editor. Nah, coba mungkin kita demo kali ya, Mas. Boleh. Gimana tuh? Ya, coba kasih foto atau, nah itu boleh tuh Ini, random. Nah, ini foto ini ya, tapi ini ayah juga kan ya. Nah, eh, coba ya. oke, nah ini kita coba langsung ini aja ya di submit ya. Jadi ini salah satu Ini, tren yang kemarin viral juga. ini gue coba generate ya. Yes, langsung aja. Hmm. Dan ini bukan unlimited sih, ada limitnya. Tapi maksudnya teman-teman nggak usah bayar API lagi teman-teman, karena ini udah ditanggung sama Google si Gemini gitu. Nah teman-teman bisa lihat tuh Oh, hasilnya udah bagus dan dia nggak ada wah menarik watermarknya banget. teman-teman. Tuh kalau lihat di pojoknya nggak ada watermarknya ya. Ini ya. Dan ini bisa banget Gua teman-teman coba. kayak kemarin ada juga use case, mungkin nggak tahu ya ada di sini orangnya atau enggak. Tapi kemarin ada yang bikin ini yang buat produk apa namanya etalase gitu ya. Jadi kayak digabung-gabungnya itu bagus juga sih. Gitu teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa lihat udah ada hasilnya tanpa watermark dan ini cuma salah satu use case gitu. Nah, kalau misalkan Hmm. mau diedit itu teman-teman bisa langsung aja ya tuh try Gemini Canvas nanti dia bakal nge-copy sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa edit sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu ya. Hmm. Oh, Hilang ya? bisa lanjut ke situ ya. Karena gue klik tadi kanvas. Iya, iya. Kayaknya bisa di copy deh. Tapi gue lupa yang mana ya tombolnya. Oh, Gue bisa coba di cari lagi di sini. gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau sharing soal ini atau teman-teman udah pernah bikin mau showcase, feel free teman-teman. Kita di sini soalnya dua arah. Gitu. Ada yang mau boleh raise hand aja kalau mau guys ya. Wow, menarik banget Oke. ini, Pak. Hmm, dan banyak banget teman-teman Langsung. yang aku lihat di threads ya, terutama yang udah mulai jual kayak gini. Ini sebenarnya no cost ya. Kita nggak perlu ngeluarin modal. Kita cuma bikin ide ya, ide. Tapi Hmm. ternyata ini bisa help.
help apa ya teman-teman gitu kan, karena mungkin ada yang mau ikut tren gitu, mau misalkan mau edit sesuatu buat katalog tanpa watermark, ini bisa jadi solution. Atau mau di combo misalkan eh, post generator, atau misalkan aplikasi buat kayak edit lebih presisi, itu bisa juga bikin pakai Canvas ini teman-teman. Nah, linknya nanti bisa Oke. di embed gitu di link ID atau misalkan di Mayer dan sebagainya kayak gitu. Hmm. Eh, gue jadi punya pertanyaan nih, Van. Boleh, boleh. Kalau kayak custom GPT itu kan dia kalau kita habis nge-train itu kan itu kita nggak bisa copy hasil apa tuh namanya yang udah kita input ke GPT itu kan. Jadi orang lain nggak bisa tahu. Makanya ketika Sistem kita prompt ya. ya sistem promnya itu. Nah kalau si Gemini ini gimana dia modelnya? eh a bit a bit of sebenarnya kalau yang Canvas ini ya, Mm-mm. kalau yang Canvas ini bisa sih. Jadi kayaknya kalau code kelihatan deh code-nya. Kalau di Coba ya. bawah tuh ada code. Iya gitu. Ini Ya dia kalau langsung kelihatan ya. Oh, bener-bener. Kalau orang udah niat sih ya bisa aja ya, tinggal di ini di copy semua terus nanti tinggal dibilang kayak, oh, itu tolong punya bikin dia gitu aplikasi ya. yang sama gitu ya. Mm. Bisa aja teman-teman, ya bisa aja kan. Tapi ya kayak sebenarnya kayak gini sih, kayak jualan ebook kan bisa aja ebooknya dijual kan. Ada risknya Dijual sih kembali memang gitu. ada risknya memang, ada apa namanya, ya resikonya lah gitu. Mm. Yang ya kita nggak bisa, nggak, kalau misalkan jualan yang model kayak gini ya memang nggak bisa di adjust gitu, karena kan memang dari Google-nya belum belum ada fitur ya buat batasin ini bisa di copy atau enggak. Nah, again, Mm. tapi kalau buat James, spesifik buat James, itu dia nggak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa lihat sistem promnya gitu. Kalau misalkan yang view only, kan dia ada editor tuh, ada editor, ada view kan, si role-nya. Nah, kalau yang editor dia nggak bisa. Sorry, kalau yang view dia nggak bisa. Editor baru bisa lihat sistem prom, edit-edit bisa. Kayak gitu. Mm. Oke, oke. Menarik ya. Oke, Menarik. kita Cuman masih bukan teman-teman, nih kalau kalau ada teman-teman yang mau yes. sharing kalau misalnya udah sempat nyobain atau mungkin mungkin udah nyobain tapi ternyata hasilnya belum oke, ini bisa ditanyain juga ya, mumpung ada Ivan yang dari kemarin Bukan udah. bukan gue. Maksudnya teman-teman mungkin ada yang lain yang ngerti gitu kan. Gue Iya juga nggak boleh. ada juga. Aku juga nyoba Ya, teman-teman. Aku juga masih nyoba. Jadi kalau mau sharing, feel free. tutor Custom, cara buat custom GPT. Oh, ini malah nanya custom GPT ya. Atau mungkin maksudnya custom jam sekali maksudnya. ya custom James kalau misal apa mau Iya. di Boleh, demoin? boleh. Kita demoin aja gimana ya biar teman-teman bisa lihat juga. Iya. Kalau ada yang mau request, misalnya mau kita mau bikin apa gitu, eh, mungkin bisa komen aja copy code Canvas ke file text. Ini ada pertanyaan Van dari Kak Arina Karina Putra. ya, copy code Canvas, paste ke file TXT, open file TXT di Studio bisa serupa dengan apps di Canvas. Apakah James bisa? Um, I think at some extent bisa sih. Namanya kan kalau kita udah dapet codingnya ya, itu dapat kodenya tuh sebenarnya lebih simpel kalau teman-teman lihat, dia HTML doang ya, dan Hmm. satu satu page doang sebenarnya kalau buat si Canvas itu. Jadi menurutku pribadi ya gampang banget ya kalau mau di copy paste ya. Dan di Canvas kan juga, nah ini juga satu satu arah nih sama pertanyaan dari Mas Danu Santoso. Kalau Canvas sendiri batasannya adalah ya limited gitu. Aku nggak tahu, mungkin kalau terakhir yang aku coba ya, Canvas itu by default dia pakai HTML teman-teman, dan mungkin dari si Canvas sendiri memang didesain seperti itu. Jadi pas kita pakai, iya dia generate HTML gitu kodenya, which is mungkin teman-teman kalau misalkan mau di scale ya nggak bisa gitu kan. Nah, mungkin lebih bagus pakai yang AI Studio gitu. Ada teman-teman ada yang namanya AI Studio, jadi dia itu dari Google juga. Kalau mungkin mau bikin aplikasi yang lebih kompleks, lebih robust, ini bisa pakai ini teman-teman. Dan ini sama juga kayak kan pas nanti si Nano Banana-nya unlimited, karena ya kan itu lebih ke demo ya gitu. Ini gimana coba? Nah ini teman-teman, nanti kalau mau coba bisa ini dicoba di sini. Ya, Nanti kalau kita Google mau AI demo juga bisa Studio nih ya. AI Studio gitu. Google banyak banget produknya sebenarnya. Oh ya pasti semuanya.
dihajar habis sama Google. Iya, iya, iya. Bahkan kan yang custom James ini bikin OpenAI jadi ketar-ketir ya sebenarnya. Tapi ini ada next lagi question dari Mas Dimas Yoga. Dan ini mungkin juga barengan sama questionnya Mas Danu Santoso tadi. Mas Ivan, saya ada custom GPT dan mau dibuat James, jadi mau ditransfer ya. Tapi hasilnya beda banget dengan custom GPT, halu banget di James, masih terus di adjust, tapi belum selesai-selesai. Produk fotonya produknya foto produk profesional. Nah, percaya atau enggak, tapi ini benar. Kayaknya masih ada isu dengan si custom James ya. Jadi kalau generate gambar di custom James, entah kenapa, entah kenapa, si sistem prompt kita itu nggak di-follow sama dia. Jadi misal ada ada Oh, ada case, aku bikin kemarin, saya bikin produk yang mirip deh foto produk profesional atau foto produk yang tadi ya kayak 3D gitu ya. Kita udah bikin sistem promptnya udah persis nih udah bagus. Dan pas kita prompting manual itu bener gitu. Tapi pas kita jadiin sistem prompt, entah kenapa itu nggak ngikutin teman-teman. Jadi dia nggak ngikutin lah, nggak nge-regard si sistem promptnya gitu, nggak ngeliat lah. Jadi pas kita tanyain juga dia nggak lihat gitu. Nah itu isu yang mungkin cuma bisa dijawab sama internalnya kali ya, karena kan settingan yang ada cuma ya tadi sistem prompt kita nggak bisa adjust yang lain ya. Dan itu memang real sih. Ini kayaknya lagi masih ada isu dengan si custom gems untuk produk foto nano banana-nya kadang masih suka ngalor ngidul gitu, nggak ngikutin dari si prompt kita, sistem promptnya gitu. karena Hmm. kalaupun kalaupun beda, mestinya perbedaannya nggak signifikan ya. Secara sistem promnya Yes. sama gitu ya kan. Eh, Betul, 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 betul. Jadi agak aneh juga sebenarnya. Kenapa hmm, nggak di pass gitu? Tapi kalau misalkan, Oke. misalkan teman-teman pernah pakai Nano Banana API-nya, itu memang nggak ada sistem. Aku lupa deh ada atau enggak ya. Setahu aku nggak ada ya sistem prompt-nya. Jadi ini cuma ada prompt sama tadi temperature segala macem. Eh, Mungkin dia dari internal si Gemini-nya nggak nge-pass sistem prompt kita gitu ke sana, makanya nggak ada. Hmm. Tapi I think itu sebenarnya bisa di fix sih sama Google dengan mudah. I don't know kenapa belum di fix. Ya, mudah-mudahan lebih baik karena opportunity gila banget sih, Mas. Kayak kita bisa Iya bikin sih. banyak custom gems yang related to Nano Banana sih. Heeh. Gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk sekarang ya opportunity-nya di Canvas karena tadi banyak banget yang aku lihat Canvas tuh produk digitalnya banyak di thread sekarang ya buat Hmm. foto-fotonya. Jadi bisa explore di situ tuh Ya, kayak jadi gitu. mungkin sambil nunggu custom James-nya ini benar, tanda kutip benar Stable. ya, kita bisa nyobain yang lain kayak Canvas. Karena memang banyak banget ya, Ano Banana juga. Tadi kayaknya ada komen juga dari, oh ini nih, dari Mas Luki tadi udah dijawab belum ya? Ada bedanya nggak sih untuk output yang dihasilkan kalau kita pakai versi gratisan sama yang pro? Itu pertanyaannya. Um, Kayaknya enggak ya, tapi coba enggak di ada. elaborate. Enggak ada. Enggak ada. Sebenarnya gini mas, enggak ada karena Gemini itu kan cuma dua nih. Sorry ada tiga sebenarnya. Gemini itu Hmm. modelnya tiga. Gemini Flash, Gemini, maksudnya yang ada di aplikasinya ya. Flash, Pro, sama Deepthing. Nah Deepthing ini cuma buat Ultra kan, nggak ada. Jadi buat most of people nggak ada yang si Deepthingnya. Nah buat free user, as long as they use the Pro one gitu ya, selama mereka pakai yang Pro, sebenarnya Hmm. harusnya sama aja. Yang bedain sebenarnya limitnya aja, gitu Mas. Karena kalau Oh, kalau free user pasti limitnya kan lebih kecil ya. Kayak ya. misalkan, karena aku juga sempat bahkan yang Pro ya, yang Pro aja itu ada limitnya juga kan. Kalau udah keseringan pasti dia ada limitnya lah. Tak tunggu 5 jam lagi gitu. Ada Hmm. kayak gitu. Jadi kualitasnya biasanya kualitas itu ditentukan dari model. Tergantung user pakai yang mana. Mau yang flash atau yang pro kayak gitu. Jadi dari dua itu aja sih mas biasanya. Oke. Jadi nggak ada masalah mau pakai yang free ataupun yang pro. Yang terpenting adalah gimana kita memerintahkan si AI-nya ya. Benar-benar benar tergantung dari situ. Karena kalau GPT kan beda ya. GPT itu dia modelnya lebih eksklusif. Jadi kalau misalkan Anda pengguna gratis ya, Anda pengguna gratis itu cuma bisa pakai yang five instant sama yang auto atau aku. Jadi Hmm. modelnya dikit lah, cuma ada auto doang.
Tapi kalau Gemini dia lebih lebih baik lah. Jadi bisa pakai Pro juga kalau meskipun free ya. I think. Ini koreksi ya kalau salah ya teman-teman. Takutnya Ya, salah dan lihat dan gitu. bahkan Google juga ngasih API gratis, ya itu satu hal yang sangat membantu banget ya buat kita yang pengen nyoba-nyoba. Karena kan setahu setauku ya OpenAI itu nggak ada ngasih gratisan kayak gitu ya untuk API-nya buat kita Benar-benar, nyoba-nyoba ya. benar-benar Benar-benar kita harus beli dulu tuh kayak minimal berapa $5 lima misalnya dolar, kayak 5 gitu. dolar. Mm. Ya, bisa Jadi sambil belajar juga sih dan kuat generous lah. Em, mm. ini ada Mbak Riana, Gemini Canvas kalau dia salah, kita bisa vibe coding jalur ngomel-ngomel sampai jadi benar. Iya, iya, iya. Dan ternyata ini kemarin ngebandingin ya. Aku ngebandingingin dari Gemini Canvas, Lovable. Mungkin nggak bisa Mm-mm. gimana ya? Mungkin nggak sebanding. Tapi ini kita sedikit fun trivial aja ya. Ada Gemini Canvas tadi ya, ChatGPT, ada Lovable, ada banyak lah, ada apa namanya, Bolts juga. Dan ternyata outputnya Gemini Canvas meskipun simple HTML doang, tapi hasilnya oke lah. Kayak hasilnya oke banget kalau buat hal-hal yang simple. Bahkan kemarin sebenarnya di webinar terakhir kita ya, bareng bareng siapa, Mm. Mas Bri ya, itu juga beliau Iya. pakai Gemini Canvas buat presentasinya. Oh iya iya, Iya ya, saya lihat kan Gemini tuh Canvas dan dia share. bagus juga gitu ya. eh, Beda gitu dari yang lain. Jadi bisa bisa juga jadi kayak gitu case-nya. Jadi banyak banget sih case-nya. Makanya bisa bikin kayak presentation generator sebenarnya pakai Gemini Canvas. Gitu. Udah nggak perlu pakai ini ya. Eh, pakai apa Canva, tuh yang Canva. buat Canva juga udah nggak perlu, sama yang Gamma App gitu ya, Oh, Gamma Gamma, AI. Gamma. Gamma AI juga udah nggak perlu ya Hmm. sebenarnya kalau kita butuhnya yang simple kayak yang di share Mas Bri waktu itu juga, karena kan Bener-bener. kayak poin-poin pentingnya aja yang harus dimasukin itu udah cukup banget gitu. Iya, Ini ada bener banget. Mas Gary, kita coba buka ya Mas. Wih, kita Atau share screen aja kali, Mas. oh iya benar, kita coba dulu ya. Iya, tadi aku udah sempat buka keren nih. Hmm, oke. Ini terus Gemini buat generate gambar hero, Wih, terus First bikin motion cinematic. Wah, kayak gini. Nah, pertanyaannya tadi apa tuh ya? pertanyaannya Eh, saya create ini bisa buat custom James dari itu kah? iya, bisa Secara nggak? teori Oke. bisa, 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 bisa. Hmm, Cuma tadi ada isu si Gemini-nya nggak ngikutin sistem prompt. Jadi harusnya kan kalau kalau misal kita bikin custom James pakai kayak gini, berarti kan dua ya. Kita perlu bikin hmm, James-nya, terus kita perlu kasih prompt-nya di sistem prompt-nya kan. Jadi orang tinggal masukin gambar, tiba-tiba di-convert. Kayak pas kita bikin custom GPT ya. Cuma masalahnya hmm, adalah sekarang banget, mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga. Ya aku rasain adalah ketika aku bikin si custom James, si Jamesnya itu nggak ngikutin, nggak ngikutin si sistem prompt. Kalau gambar ya, tapi kalau teks dia ngikutin. Kalau gambar dia nggak ngikutin. Jadi meskipun aku bilang misalkan, oh bikin gambar sinematik gitu, atau gambar yang kayak kayak gini Mas, Mas Jerit gitu ya, itu dia nggak ngikutin untuk sekarang. Jadi I don't know ya, mungkin ada isu ya internally. Tapi nanti mungkin kita kalau ada waktu kita demo juga ya, apakah masih ada bugnya atau enggak. hmm. Ya, Tapi kayaknya theoretically harusnya bisa sih possible kalau mereka udah fix. harusnya kalau misalnya banyak yang ngerasain hal yang sama, mestinya Google bisa cepet-cepet ngebenerin sih. Iya benar-benar setuju. Iya. Ini, wih, Pix First ini generate Pix First-nya dia di aplikasi apa Mas? Pakai apa Mas Pix First-nya? Ada di Pix First-nya sendiri ya atau pakai provider lain? Iya, pakai Pixverse-nya langsung. Oh, I see, I see. Mm-mm. Cuman maksudnya tadi yang kecilin dulu sebentar Kai lagi ini. Bentar ya, anak gue. Aman-aman. Aman, aman, aman. Maksudnya kan kalau itu kan pakai
Pixpers kan. Nah, kalau Mm-mm. pakai Gemini terus dia langsung nyambung ke VO3 atau gimana yang bisa langsung create itunya bisa nggak ya? Jujur saya belum pernah Wah, bikin sih, belum pernah bikin sama sekali kayak custom GPT atau apa custom gems tuh. Makanya tadi sempat nanya gitu I see. caranya gitu. Oke, oke. I Eh, think mungkin mungkin bisa demo juga ya kalau misalkan sempet ya. Secara teori possible, cuma mungkin untuk sekarang banget karena si custom James ada isu nih, bisa pakai kanvas, Mas. Nah, mungkin kita oh, demo kali ya. Gimana, Mas Firman? Seru nggak? Boleh aja. Bisa ini nggak? Share. Gue nggak bisa share kan tapi ini error. Atau di lu aja Oh, nanti kita coba pelan-pelan aja. coba gue lihat ya. Gue soalnya belum pernah nyobain kanvas Boleh, ya. boleh. Hmm, Gimana ya? Oke, kita mau bikin apa nih? Oke, ini kan udah. Nah, Di ini kan udah nih. kanvas nih. Nah, udah kanvas ya bener ya. Kita bikin Hmm. coba create an AI studio ya Apa? that will convert user image with this prompt. Nah, promptnya itu nanti dari si Mas Gary tadi yang tadi di threads tuh, itu bisa langsung di Oh, apa namanya di paste kali ya. oke, bentar. Ya izin ya Mas. boleh boleh. Gas gas. Nah, Promptnya, prompt-promptnya nih yang ini yang di Yes. prompt Gemini-nya. Mm. Nah, ini kita copy aja, di copy gambar aja bisa nggak? Harusnya bisa sih. Copy gambarnya ya. Oke, oh ya copy image nanti di paste langsung ke sana. Harusnya bisa sih. Nah, oke. Ini dua-duanya Oke, berarti ya. nah, oke, yes. Enggak, itu harusnya nggak bisa sih yang Oh, ini setahu gue sih Pixpers ya. VO3-nya tuh nggak bisa. Cuma available si Nano Banana. Karena kayaknya mereka boncos kalau si VO3-nya juga bisa Ini di perlu kanvas. di copy gambar kedua juga. Nggak usah, coba kita ini Nggak dulu usah, deh. satu aja. Kita Ini tes dulu. yang ini dulu. Nah, Oke, nanti gue kalau coba yang misalkan ini. udah jalan kita coba tambahin yang videonya. Submit, yes. Oke. Dah, Oh, nggak bisa. keren deh. Atau apa ya? Eh, Gue coba simpan dulu. oke. Hmm, Gue bisa ya coba. Kita share. Bentar ya. Aman, Eh, aman. Oke, kita coba untuk ini dulu. Generate eh apa tuh? Minta teksnya. Oh ya, boleh. Ekstrak dulu ya. Kalau enggak saya copyin aja kali itunya. Oh, Ada itunya kok. kenapa Saya copy Oh, ke chat. boleh, Mas. Bentar saya cari dulu. Bentar, wait. ini something went wrong? Kayaknya ininya lagi Gemini-nya lagi bermasalah deh. Coba bentar. Extract. Coba gue coba save dulu gambarnya ya. Oh, ini udah ini nih. Udah extract nih. Coba nih. Pakai ini. Udah. Ini ada nih gue extract. Di chat ya. Nah, tuh. Gue share di chat. Oke, sebentar. Semoga nggak error ya. Coba. Bukan canvas. Tapi sepertinya nggak bisa di gue. Kan Oh, iya ya. Oh, sedang I see. error. Nggak tahu.
Tidak tahu apa Ya, yang ya, I terjadi, see. mungkin lagi error. Atau Hmm, eh, kita coba dari siapa ya? Ada yang mau nyobain nggak? Share, mungkin Mas iya. Gary barangkali mau nyobain share screen untuk kita sama-sama nyobain. Oke, wait, wait. Ini udah dapet, cuman ininya banyak banget ya. Lalu ya. Aman, aman. Karena di entah kenapa nggak bisa ya. Dia karakternya 1000 ya. Ini kan 1754. Oke, gimana ya? Wait, wait. Salah copy tadi. Eh, Hmm, mau tetap lagi. masih nggak bisa nih. Hmm. Kalau dari Ivan bisa nyobain nggak di situ? Nanti mungkin bisa di share itunya hasilnya by link. By the way, masih ke mute Ivannya. Oh ya, ini gue juga sambil nyoba nih. Nanti kalau udah ini gue share aja ya linknya. Ya, oke. Kita Kayak di sambil nunggu sini aja. create. Mm-mm. Kenapa ya nggak bisa? Something went wrong. Oke. Apa gue share aja kali ya? Boleh Mas kalau mau share screen boleh nggak apa-apa. Oh, ya. Ya, ini saya coba stop dulu. Oke. Ini gini. Ya. Ini kan. Terus mau di apain maksudnya? Oke, Oh, nah kita itu kan promnya di copy aja mas, di copy. Yang ini ya. Yes, di copy. Bikin ulang. Di copy, nah ini di copy dulu sebentar. Nah kita bikin chat baru mas. Wait, wait. Oh, terus bikin chat kita baru. buka chat Yes, baru. bikin chat baru. Terus, Nah, kita bikin bentar. Create Tadi itu create image editor. kalau sorry. Eh, coba ke kan. kita Oh ini coba ini aku ya. paste aja nih promnya bentar mas. Create image editor. Nah, 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 tuh Mas Danu juga tuh. Pakai yang Mas Danu ini bisa nih harusnya. Oh iya, bisa nih dari Mas Danu. Coba Mantap. di zoom. Di Jadi chat saya, Zoom, Mas. Di chat Zoom. oke, wait, wait. Di Oke. ini. Mana ya? Yang mana ya? Males tadi. Ah, Nah, itu kali ya. stop share dulu deh. Aman, Oh iya, aman. iya. Bingung. Agak ribet Zoom Nggak kalau ada kita tombolnya. share screen, tombolnya ada yang hilang. Iya, ini ya. Ya, yang di chat itu. Yang di chat. Nah, Ini. Oke, oke. nah, mungkin boleh share screen lagi. Dan Share itu screen harus lagi. ya ngaktifin ini ya, Canvas berarti ya. Betul, betul. Nyalain kanvas. Terus gini. Apa nih? Lengkain kali. Nah, itu Bentar, nanti di saya paste aja tuh. Di paste ke nah, situ. yang tadi kita Oke, paste, sip. Terus coba kayak gambarnya dong. Gitu. Nggak usah. Langsung Oh, nggak desain usah. aja. Udah, aman. Langsung jalan. Langsung jalan. coba. Kita tunggu ya. Oh, ini agak lama ya ininya. Hmm, Eh, nggak sih, nggak selama lovable. Cuma agak lama mungkin semenit, 2 menit. Tapi. Tuh dia cepat kok harusnya. Oh, wah, gokil juga ya ternyata. Hmm. Ini tuh nanti bisa diintegrasikan, misal let's say yang kita bikin ini udah jadi, itu bisa diintegrasikan ke website sendiri gitu, ke custom domain gitu.
Kenapa? Ya, yang misalnya ini udah jadi, kita bisa integrasikan ke kalau misalnya, Custom domain misalnya ya? kita mau pakai custom domain ya, Sayangnya nggak bisa. nggak bisa ya. Belum ada Hmm. optionnya. Tapi kalau ada sih bagus banget ya. Jadi kita bisa bikin service gitu ya. Tapi Iya, sayangnya jadi belum bisa. kita jadi Ya. seolah-olah kita punya produk sendiri ya. Betul. Iya Tapi jadinya. nah ini coba upload. Kalau Ini ada kalau kalau dari misalkan lewat si AI Studio itu bisa tuh baru. Jadi kita upload dari oh, GitHub. Dapat upload dari si AI Studio-nya ke GitHub gitu. ini dari Oh iya, Mas. di download aja paling. Ya bisa sih Ya di benar download. juga ya, bisa di download ya, kita Iya hosting iya iya. ke punya kita sendiri. Benar-benar Mas. Apa ya? Nih coba gambar anak gue ya. Tapi kan aneh ya. Gas aja mas. Hah? Gas aja mas yang mana aja. Ya kita ngetes aja. Tes aja ya ini. Iya. Apa itu mas? Gitu ya. Wih. Coba. Oh, dan ini sekali jadi bisa langsung kita share ya. Iya, nanti tinggal di share aja di. Mm-mm. Nah itu udah, kayaknya di bawahnya udah ada deh. Wis, udah bisa tuh. Oh, jadi gini ya. Seru juga sih. Iya ya, dan itu langsung bisa dibagikan mas, dibagikan Ini ya, linknya. Nah share itu ini link, ya, bagikan ya. betul betul. Nanti kalau misalkan mau jadi yang di atas mas yang bagikan. Nah nanti dia bikin link. Nah ini linknya bisa dipakai nih sama, misal mau dijual bisa, di share bisa juga gitu. Wah, Oke, oke. Taruh di mana ya? Saya stop share dulu deh. Saya bingung. Ya gitu, ya bisa bisa juga tuh. Newbie bisa nih, di share newbie ke nih kita. sini atau ini boleh Ke nggak kita coba chat. share ke grup buat nanti dicobain Mas Mas Giri Apa? Share di mana? di grup artifisial di grup komunitas Oh, mungkin oke, oke. dicobain sama Oke, teman-teman oke. kita coba wah Ini ya. kita coba buka ya Nggak AI mau. Comic Book Studio Oke. oke kita coba gimana udah nyobain belum Ya udah nyoba nih. ini lagi nyoba kayak gitu juga kita coba ya gambar apa ya hmm. Nah, kalau link Canvas tuh masih bisa, teman-teman. Jadi masih bisa dilihat kodenya. Kayaknya nggak ada opsi sih buat hide-nya buat sekarang. Jadi paling kalau mau, ya tadi di copy kodenya, di copy di host sendiri kalau mau misalkan nggak ada. Tapi kan itu berarti modal kan, modal hosting. Uh, Hostingnya sebenarnya bisa pakai Vercel yang gratis, cuma masalahnya API key-nya. Kalau kalau metodenya kayak gini kan kita modalnya cuma tadi ya ide sama sama si Google-nya kan. Kalau Hmm. misalkan di hosting sendiri, berarti kan modal API-nya tuh, API-nya nggak bisa tuh. Kita masih pakai yang dari Google nggak bisa karena nggak bisa lah. Harus dari yang pro gitu, yang which is yang paid tier. Setahu setahu gue pribadi, yang Google API key-nya itu tuh nggak bisa Nano Banana. Jadi kalau lu coba Nano Banana itu kayak nggak di-include lah. Nah, buat tahu harganya sebenarnya ada di sini nih pricing Google Gemini 2.5 Flash. Kayaknya ada deh, bentar. Oh, ada nih di sini. Coba share bisa coba Di tampilkan sini nih. Masih bisa di copy orang lain ya? Ya bisa aja sih. Ya masih bisa bisa gitu. sangat sangat mungkin ya Sangat mungkin. Ya kalau orang mau copy terus bikin ya sebenarnya bisa aja ya.
Tapi sebenarnya kalau kita udah share produk kita, kita jual, sangat mungkin sebenarnya di copy gitu. Apalagi kalau misalkan produknya e-book, e-book apalagi gitu. Nah, itu tuh salah satu. Ini kalau misalkan mau coba lihat pricing-nya di sini. Nah, si Gemini Flash yang Nano Banana ini namanya Gemini 2.5 Flash Image Preview. Tuh di kanan Mas tuh ada pilihannya. Coba pilih yang Ini batch. no no di Oh, bawah, di bawah, di bawah, di bawah oh ini. scroll lagi. Kayaknya agak bawah. Nah, tadi tadi. Di atas lagi, sekali lagi. Nah, Yang ini. ini. Oh ini. Tuh, kalau teman-teman lihat di sini, coba pilih standar, Mas. Tadi kan ada badge ya. Oh iya. Sorry. Nah, kalau yang standar, itu dia free tier-nya nggak ada, teman-teman, not available. Jadi, Hmm. nggak ada lah, nggak ada. Kita nggak bisa pakai lewat API gratis. Karena kalau di enable, pasti pasti di abuse, teman-teman. Jadi dia Iya dia iya. nggak nggak inilah nggak available buat sekarang. Makanya harus paid gitu. Paidnya sekitar 0,3. Nah, kemarin aku udah bikin sedikit prototipe-nya juga. Itu tuh kira-kira per image-nya itu harganya tuh sekitar 500 perak. Jadi mahal, lumayan mahal. Buat Indonesia sih lumayan mahal ya. 500 perak per image kalau mau bikin kayak SaaS gitu. Ya nggak worth it lah ya kalau buat sekarang. Jadi kecuali mungkin kalau misalkan aimingnya mau buat klien luar negeri atau buat B2B itu mungkin masih oke. Kayak gitu. Tapi kalau mau jual di link ID, iya, bisa sih $300 itu via Google Cloud ya. Google Cloud yang free trial 3 months bisa juga. Ada linknya juga nih sebentar kalau mau. Cuma gen technical, wait, Google Cloud. Hmm. Sebenarnya bukan sampai Oke. Desember sih, tapi um, 90 hari lah bisa dibilang. Waktu itu juga bentar free trial. Nah ini teman-teman. Yes, perlu bukan CC sih, teman-teman. Dia perlu masukin kayak debit atau kredit, bisa either either one of them. Jadi kalau misalkan mau bisa pakai CC bukan CC, sorry, kredit, bukan kredit, apa namanya, kartu Bank Jago, kalau nggak Blue, kalau Hmm. nggak di Iya. Genius gitu. Itu buat proses Gue KYC, sekarang teman-teman. Biasanya bayar-bayar kalau sekarang memanfaatkan Jago sih. Lumayan Jago, membantu. ya, Hmm. cuma kalau misalkan Jago, beberapa mungkin ya namanya KYC ya, kadang ada yang nggak diterima gitu. Jadi ya kalau aku punya tiga-tiganya ya. Jadi kalau satu nggak terima ada yang lain. Tapi bener kok itu dapat $300 buat 90 hari exactly. Bisa dipakai buat buat apa namanya? Vertex-nya sih ya, Vertex-nya. Hmm. Saya pakai Slow ID Lumayan ya. apa tuh? Baru dengar. Coba kita lihat. Slow.id. Coba kita buka ya. Oh, ini Ya, kartu tapi online ya, yang apa digital apa namanya? Kayak Visa debitnya gitu ya, Mas. I see. berarti dijamin nggak akan ditolak nih. Ya nggak ada yang jamin sih. Cuma ini salah satu opsi berarti. Iya. Oke, baru tahu. Oke, mantap mantap. Ya, at least kalau misalnya punya kita yang personal ditolak bisa kita jadiin opsi yang ini ya. Hmm, hmm. Itu biayanya berapa, Mas? Satu kartu atau gimana tuh, Mas? 10K. Wih, murah juga. Mahal jago. Jago berapa ya? Lupa deh, kayaknya di atas 50.000 deh. 80.000. 80.000 ya? Ya, Mm-mm. Satu lebih kartu. lebih murah ini berarti. Nyata Indonesia sebagai satu mitra resmi. Oke, mantap mantap. Slow ID. Baru tahu, Mas. Thank you, nice info. Oke, ini teman-teman bisa jadi referensi Referensi. lagi nih buat teman-teman yang mungkin mau. Hmm. Karena yang kayak gini lumayan membantu karena di Indonesia itu kan masih banyak juga orang-orang yang ternyata tidak punya kartu kredit ya. Jadi
platform-platform seperti ini akan sangat membantu. Nah, tadi Mbak Arina ya tadi Google AI Plus 37.000 per bulan. Nah, teman-teman kalau mau yang pro murah nih bisa coba ini baru nih. Apa tuh? Google AI Plus paket baru nih. Ini kayaknya lumayan khusus buat Buat Indonesia ya yang kemarin. umum atau student atau apa nih? No, umum-umum. Jadi semuanya bisa pakai. Umum. Bedanya tuh Ah, cuma di ini aja. Um, Setahu gue, dia tuh bedanya di limit. Di limit apa namanya Google Drive-nya sama apa namanya VO. Kayaknya nggak bisa pakai VO deh. Gue lupa deh. Tapi buat yang lain-lain bisa sih. Gitu. Paling pakai akun biasa, jangan pakai Pro. Mm-mm. Oke, coba ya. Sebentar. Untuk 6 bulan bisa gratis. Bukan gratis, 37.500 per bulan untuk 6 bulan. Dia ada nih yang untuk 1 bulan pertama gratis si Google AI Phone. Wah, lumayan nih. Ya lumayan banget ya. Iya, Jauh-jauh soal thank you. harganya. Kak Arina, thank you. Mau nyoba ini kayaknya. Bisa VO3 tapi limit kayaknya, kata kata Mas Rizky. Bisa ya? Ini juga baru lihat juga nih. Baru lihat detailnya. Bener-bener bisa VO3. Yang berarti bedanya di mana nih? Bentar. Oh, bedanya di kredit AI-nya yang buat si Flow ya. Hmm. Flow. Tapi mostly sama sih. Sama nggak bisa pakai jus aja. Thank Ada you Mas Mas Rik. ada Mas Ahmad bilang saya sampai saat ini belum pakai fitur James-nya karena kayaknya belum bisa, sorry, kayaknya belum bisa se-powerful GPT, custom GPT ini. Atau Mas Ahmad nanya, mungkin dia yang nggak ngerti cara settingannya gitu. Ivan ada tips mungkin. Sebenarnya tergantung sih. Ini nggak se-powerful-nya kayak gimana gitu. Kan tergantung ya. Kayak Tergantung kita mau bikin apa dulu ya sebenarnya ya. dan benchmarknya apa gitu. Nggak kan nggak se-powerful perlu di-define gitu. Tapi emang Hmm. iya sih, si Nana Banana kan nggak bisa ya. Jadi mungkin menurunkan kualitas si Jamesnya buat Ya, sekarang. eh, Mm. Tapi buat mungkin kasus lain lebih. kayak tadi si tesis dia Hmm. oke banget ya buat baca lagi. Kalau teman-teman tahu si Gemini itu dia tuh konteks window-nya gede banget. Dia tuh 1 miliar. 1 miliar sorry 1 M 1 juta. Jadi kalau buat baca file yang lumayan banyak, sebenarnya dia oke banget gitu. Karena kayak tesis kan banyak tuh ada berhalaman-halaman. Kalau ChatGPT mungkin struggle gitu. Kalau Gemini 1 lumayan. juta tuh kira-kira berapa halaman tuh kalau di convert ke halaman? Nice question. 1 juta 1 juta konteks window berapa ya? 1 million Hmm, konteks window, how many pages? 1.200. 1.200. 1.200. Banyak Wah, lah buat. banyak banget. Bisa, Hmm. berarti bisa setebal ya 2 novel lah. Ya benar-benar. Dan ya itu salah satu benefitsnya ya. Dan tadi si kanvasnya powerful dan Gemini James, sorry, si Gemini Canvas juga bisa di dalam si James ya. Jadi bisa dikasih predefined apa namanya rules gitu buat si Jamesnya. Ini mungkin banyak yang bingung, termasuk gue juga sebenarnya agak bingung sama, karena terlalu banyak fiturnya sebenarnya, ada Canvas lah, Nano Banana dan sebagainya Hmm. gitu. Sedangkan kalau ChatGPT kan dia udah custom GPT aja gitu, gitu di ChatGPT-nya gitu. Jadi Benar-benar. mungkin bagi beberapa orang yang masih awam juga akan merasa cukup bingung ya kalau di awal tuh. Jadi memang memang harus meluangkan waktu untuk ngulik sebenarnya ya. Hmm. Dan Mas Iya. Aik bilang nih, AI Plus tuh baru di launching dan baru available di Indonesia doang. Jadi mungkin karena user di Indonesia tuh cukup cukup banyak dan Hmm. penggunaannya lumayan masif ya. Jadi kayaknya Google tuh menaruh menaruh perhatian lebih deh ke user Indonesia tuh. Karena kita secara Benar-benar. Indonesia tuh masuk 3 besar deh kalau nggak salah sebagai pengguna AI terbanyak di dunia gitu. Walaupun mungkin
secara penggunaan eh, belum maksimal ya, belum terlalu maksimal, tapi penggunanya banyak. Tapi yang benar-benar memaksimalkan AI-nya tuh masih masih relatif lebih rendah gitu. Gitu. Setuju setuju dan menurut gue marketnya gede banget ya buat Google ya. Dan terutama program-program Google lately kayak AI yang buat student tuh yang beasiswa 1 tahun itu Mm-mm. tuh juga kalau teman-teman lihat available-nya tuh nggak di semua country teman-teman, cuma ada di beberapa termasuk Indonesia gitu. Jadi salah satu ya negara yang dibidik juga sama Google. Bahkan teman-teman ada program namanya Google Ambassador. Nah itu juga ada di Indonesia dan banyak membernya Oh, Google Ambassador itu ada di grup kita juga kemarin. Ya, oke. yang share-share Google Ambassador. Makanya kita punya potensi buat beneran connect ke sana nanti. Ya. Mungkin bisa di-share sekalian gimana, barangkali Ivan tahu atau mungkin ada info Hmm. gimana untuk mekanisme untuk jadi Google Ambassador ini kayak apa? Nah, jadi Google Ambassador ini program tahunan. Jadi ada Hmm, tahunan lah, beda sama ambassador-ambassador yang lain. Google Ambassador, teman-teman kalau mau join, di sini teman-teman Google Ambassador. oke. Nah, ini kita Banyak banget kayaknya sih informasi cuma nih. di Indo. Kayaknya cuma di Indo karena kolaborasinya ini sama Decoding, teman-teman. Dan Decoding ya cuma di Indo doang ya. Gitu. Nah, ini program sebenarnya mix dari bootcamp dan juga event gitu ya. Jadi ambassador itu punya beberapa perks kayak misalkan ada kayak merch Google, terus dia punya kesempatan untuk bikin event juga, dapat earbuds segala macam, dapat stiker, ya plakat, penghargaan, sertifikasi, dukungan transportasi untuk ke kantor Google, akses seluruh kelas di coding selama 90 hari, banyak, banyak banget dan Pokoknya, ya lumayan banyak lah buat ininya benefitsnya ya. Meskipun mungkin hmm, bukan berupa uang tunai, tapi menarik lah. Tapi ini cuma buat mahasiswa teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah oh, umur belum itu udah nggak bisa teman-teman. Ini buat mahasiswa yang masih aktif gitu. sayang banget Irfan, maaf ya. Irfan nggak bisa kebagian nih. Udah Ya, nggak bukan apa-apa. mahasiswa lagi. Ikhlas lah, ikhlas. Sekolah, Oke, nanti iya. ada, sorry, kita move dulu. Mas Ahmad nih, boleh share salah satu contoh James yang keren, karena saya malah lebih work pakai notebook LM, katanya gitu. James yang keren. Waduh, itu subjektif Mas. James yang keren. Iya, iya, benar. Atau Karena atau mungkin, Mas Ahmad mungkin mau nge-share ya? oh iya boleh, GPT yang keren mungkin menurut Mas Asmat. Iya, Iya, iya boleh banget. boleh loh Mas, kalau misalnya mau, boleh, Hmm, iya ya. Siapa tahu apa, nanti kita bisa share screen. sharing juga gitu ya. Karena memang kreatornya baru banget ya. James kan baru di-share kemarin ya fiturnya. Iya. Mungkin nanti kita bisa explore dari situ use case-nya gitu. Sama Mas Gary nanya lagi nih, kalau bikin website untuk jualan sepatu ada advice nggak? Wah, ini kayaknya lebih ke urusan marketing ya, Mas. Hmm. Tapi kalau mau bikin website juga bisa sih. Tapi pakai ini Mas, Studio. Jadi bisa vibe coding di situ. Iya, Nanti tinggal sebenarnya di kalau, nah, si domain gitu. Yang ini. ya kalau untuk kayak landing page kayak gitu-gitu lebih, kayaknya lebih lebih easy to use si ini ya, Hmm. AI Studio ya. Iya, sekarang mungkin pilihannya lebih banyak. Dan dia ada fitur buat di backup ke GitHub ya. Jadi dari GitHub nanti bisa, mungkin kalau kita di meetup-meetup selanjutnya bisa tuh Ya, tutor ya. Jadi nanti di attach ke GitHub, nanti kita deploy di Vercel. Lumayan ya, gampang buat semua orang juga harusnya bisa. Hmm. bisa. Oh, ini sekalian mau kita infoin aja deh. Jadi kita Apa? kemarin ada, itu sama sama Mas Sam kita udah ngobrol. Kayaknya Hmm. untuk next webinar kita itu kita bakalan apa ya, belajar cara bikin website personal, either itu personal branding atau company branding itu pakai pakai AI gitu. Dan itu sama pemateri kita nanti bakalan dilihatin juga gimana cara untuk nge-push-nya ke GitHub. Tapi yang pasti Mas Ham itu akan ngasih tahu kita semuanya kalau
pokoknya diusahakan semuanya tuh gratis gitu. Dia Hmm. akan ngasih dia akan ngasih caranya gitu. Nah, nanti informasinya kita akan uh, infoin di grup komunitas artifisial. Nanti Oh iya, iya, kita mantap, mantap, lagi mantap. ya kita lagi ngobrolin untuk teknisnya. Jadi Hmm. teman-teman ditunggu aja ya. Let's go join guys, guys. Bahkan kita Yep. juga ada planning competition ya nanti ya, Oh iya, Jones benar. competition. Itu Hopefully juga ada. ini kita lagi reach out ini ya Google Indonesia. Hopefully mereka mau support. I don't know bisa atau enggak, tapi kebetulan ada channel ke sana. Hopefully bisa support. Siapa tahu dapat merch, dapat dapat mungkin subscription enggak sih, tapi mungkin merch yang keren-keren kita bisa sharing nanti. Ini tunggu aja nanti. Ya, itu juga ada di pipeline kita. Yes, Jadi betul betul. kedepannya kita bakalan banyak banget event yang akan kita running teman-teman dan semoga aja karena tujuan kita itu di komunitas ini adalah kita pengen memperkenalkan AI ke sebanyak mungkin orang, gimana memanfaatkan AI untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari sebenarnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak tadi disebut sama Ivan juga itu bakalan kedepannya bakalan secara berkala kita akan adain lah kayak gitu. Benar-benar benar. Bahkan nanti kalau udah Oke. gede, udah lumayan banyak lah. Nanti bisa tuh meet up, offline meet up kali Iya, ya. Kita ya kita kita coba kita deh bikin kayak offline meet up. kayak apa tuh kayak mirip-mirip mungkin kayak Brief Club ya gitu. Kita Boleh boleh. eh, ya. Bisa bisa. Nah, makanya Aman aman. sebenarnya itu juga tujuannya kenapa kemarin di grup sempat beberapa hari yang lalu kita buka polling teman-teman nih kebanyakan dari mana aja supaya kalau kita nanti milih milih lokasi ya kemungkinan besar kita akan milih dari lokasi yang di mana teman-teman akan paling banyak dan paling mudah menjangkau Hmm. lokasinya gitu. Jadi nanti itu kita akan tentukan juga. Ini ada Mas Sam di sini ya? Bukan bukan gak sih? Bukan Beda apa beda. beda orang ya? Beda orang. Sepertinya beda. Beda orang nggak ya? Apa? Bener deh, Ya, bener. sepertinya beda. Enggak, itu Oh ya, dia itu. Oh bener deh. iya Mas. Halo halo. Gimana sih? Halo Halo Mas. ya. Keren tadi Nah ngeliat, wih, ini, ini kan ada meeting mendadak. Ya udah, kita join aja langsung lagi. ya betul. Eh, Tadi Salam kita kenal udah, semuanya. ya siap. Salam kenal Mas Sam. Kita tadi udah sempat nge-spill kalau kita nanti mau mau ngadain webinar juga nih sama Mas Sam. Kalau kita mau ngajakin teman-teman gimana caranya untuk bikin entah itu untuk website untuk personal branding atau Mm-mm. company branding kayak gitu untuk kita akan Mantap. belajar kayak gitu. Nah, Ya. teman-teman kayaknya di sini udah pada langsung semangat banget nih kita digas gitu. Jadi Mantap lah semua. Mm-mm. Semoga bisa ya bermanfaat juga nanti. ya Ininya. Kenalan dulu Mm-mm. dong Mas, biar biar semuanya kenal juga Oke, sekalian. boleh, boleh. Salam kenal semuanya. Eh, ini pakai apa ya? Saya aja lah ya, formal gitu ya. Saya, Bebas bebas saya bebas Mas, aman-aman. saya Mas Samuel. Di AI sendiri sebenarnya udah lama. Backgroundnya di Jerman waktu itu. Waktu kuliah bikin tesisnya juga di AI, bikin paper di AI. Waktu itu di ini sih chest X-ray. Waktu itu computer vision masih paling hot-hotnya. Kita bikin untuk di dunia medis. Terus habis selesai dari kuliah, pergilah ke AI konsultan di Berlin waktu itu. Eh, Waktu di awal-awal kan di dunia AI juga konsultasi itu masih bisnis paling utama ya. Jadi salah satu AI konsultan paling pertama juga di dunia di Eropa. Nah, selesai AI consultant beberapa tahun di sana, pindahlah ke Stuttgart untuk automated driving. Jadi kemitar buatan untuk mobil, jadi mobil yang bisa bergerak sendiri. Waktu itu di Stuttgart di perusahaan namanya Bosch. Kalau di Indonesia tuh Bosch lebih arahnya kan ke apa mesin cuci lah dan segala macam. ya Tapi alat-alat kalau rumah bisnis, tangga ya. iya, alat-alat rumah tangga atau apa bor gitu. Ya kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau di Jerman core bisnisnya malah bikin komponen mobil. Nah, jadi terus ya terjun ke industri di automated driving ini setelah beberapa lama, baru juga barunya di bawah 1 tahun ya. Baru akhir tahun lalu itu pindah ke Indonesia untuk memulai startup sendiri, untuk memulai bisnis sendiri. Sekarang bikinnya di ya AI coding agent
platform untuk ya bikin portofolio website sendiri dan segala macam gitu. Jadi ya, Nah, ya itu itu singkat intro mengenai saya. intro yang sangat menarik sekali ya. Iya, Bener banget makasih. ya. Nah itu. Nah ini Mas Amin yang nanti berikutnya di webinar kita nanti akan segera kita review ya untuk informasi detailnya gitu. Jadi ditungguin aja Mm-mm. teman-teman. Ini Oke. pada dari mana aja nih kalau boleh tahu industrinya? Iya boleh nih teman-teman. Kalau Mm-mm. tidak keberatan kita pengen tahu eh, boleh dari lokasinya mana aja, industrinya mana aja, apapun buat kenalan deh. Tadi Mm. ada Mas Jerry yang sempat sharing yang dia bikin pakai apa itu dia? Perbankan. Pixverse ya, nggak ada perbankan, wah menarik sekali ya Hmm, perbankan. ya, keren juga sih. Ada ketertarikan di AI ini kan karena saya prinsipnya selalu bawa dalam semangat dan AI bakal dan sudah sebenarnya diaplikasikan di berbagai industri. Jadi sangat tertarik lah untuk tahu juga gitu loh. Wah, ini AI di bank di Indonesia nih aplikasinya seperti ini gini. Jadi keren juga gitu. Oh, Mas telekomunikasi. Dimas, Jakarta Selatan provider telekomunikasi. Ini masih masih cukup dekat lah ya sama AI ya. Hal-hal seperti ini ya, Hmm. masih di ranah teknologi lah gitu. Terus siapa lagi mungkin yang silakan mau perkenalan, boleh open mic juga bisa. Terus atau ada lagi mungkin yang mau bertanya, wah ini Mas Ahmad fotografer dan di Oh industri iya boleh. pendidikan, wah menarik banget. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Dan ini Oh, Mas sebenarnya Abdul di Bandung. iya di Bandung, mantap. Tuh ada tetangga lo teman. Iya, Bandungnya di mana tuh Mas? Ya, kalau Mas masih di, Firman di Bandung. saya di Bandung Mas. Dia di Oh, Bandung dia di Antapani. Iya, Bandung Intamani. Timur sama nih. Kalau Mas Abdul kalau misalnya di Bandung Timur mungkin bisa lah kita kali-kali ngobrol di kafe. By the way, Boleh di banget. Bandung banyak banget teman-teman yang suka apa ya namanya kerja bareng di kafe gitu. Hmm, karena saya mikir untuk pindah ke Bandung sih, Mas. Wah, boleh tuh Ya, Mas. ah. Cuman eh, mau ini aja, ingetin aja dari awal. Sekarang Bandung macet Oke. banget. Bandung apa? Masif. Macet. Macet. Eh, Itu kayak sebenarnya semua Bandung kah atau kayak di spot-spot Bandung tertentu itu? lebih ke biasanya kalau misalnya di rush hour kayaknya itu bakalan mirip-mirip kayak Jakarta. Enggak. Lo bisa pastiin nggak ada mirip-miripnya sama Jakarta. Much better. Nah, Jakarta tuh stuck gridlock. Kalau Bandung tuh masih jalan. Masih ya apa ya? Kayak oke. kayak Den Haag kalau lagi bubaran bubaran kantor. Terus kayak gitu aja udah. Simple. Oh. Tapi ya itu sih paling. Jadi kalau misalnya, terutama pas weekend ya, kalau misalnya mau keluar di weekend tuh, kalau di Bandung harus antisipasi aja mungkin kalau misalnya ketemuan jam 1 siang misalnya mungkin bisa berangkat eh, jauh lebih awal gitu buat jaga-jaga aja. Hmm. Jadi di Bandung harus kayak gitu. Menarik sih. Iya. Karena Cuma ya asumsi saya masih sepi. major difference Jakarta sama Bandung cuma di public transport kan. Ya Oh. betul. Kalau di Jakarta Jakarta lebih kan bagus ya? Heeh. ya bukan Ya lebih bagus, jauh. optionnya lebih banyak. Gue nggak bisa bilang Oh. lebih bagus, nggak enak sama orang kata Oke, lain. oke. Mantap Ya deh. mungkin opsinya lebih banyak ya gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya hal-hal lain ya sangat-sangat bagus lah ya. Maksudnya untuk Hmm. hidup tuh mudah segala dimudahkan karena segala ada gitu. Cuman untuk Iya. itu aja sih problemnya sekarang tuh. Nasri Oke, lah ya. Ini Mas Mas Irfan nama belakangnya Reichman. Mas Irfan Yes, tinggal orang Jerman. nyokap 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 keturunan Jerman. Oh, Ya.
Makanya Ada tadi yang notice ngomongin kayak juga. kayak di Denmark balikan itu kayak tahu gitu Mas Irwan. Ich bin ein speech Deutsch. Tapi dikit doang. Deutsch, oke. Hmm. Akhirnya Tahu. ketemu Sekarang ya di sama Indo. yang satu bahasa. Sekarang di ini loh. Kemarin tuh tahun lalu nyaris tahun lah di Dubai. Itu Oh, wih, dan gila. ya kemarin di Dubai itu ngelit Creative and Digital Department gitu, di plant-based company. Terus Hmm, mulai dari situ banyak interaksi lah sama Firman segala macem. Terus iya. akhirnya ya udah kita kita Ya, kita found up artificial.com. Terus Ivan juga join forces gitu. Terus Oh, oh dari Mas Irfan salah tadinya, satu. Oke, oke, iya oke. dari tadinya kan kita fokusnya di newsletter. Terus kita Iya, sekarang switching kan. Sampai Ivan sekarang nge-lead untuk di bespoke AI-nya, di iya, artificial apiary. Dan iya. nantinya mungkin kita bakal nambah portofolio lagi gitu. So, Hmm, terakhir juga apa ya istilahnya? Ya sebenarnya kita open sih untuk siapapun yang punya ideas untuk gua mau develop produk ini nih segala macam. Let's talk about it gitu. Kalau memang kita lihat visibility-nya oke segala macam, kita akan fully support gitu. mantap lah. Karena karena kita nawarinnya adalah ya siapa yang mau jadi partner sama kita, so Mm-mm. come up gitu. Intinya gitu. Yang penting saling growing lah ya. Iya, ya, Bersama-sama betul. berkembang juga di industri baru juga. Kemarin betul. Ya, juga ini kan memang. first kontak saya kan Ivan, kenalnya juga ini dari Ivan. Memang Ivan juga semangatnya luar biasa sih di sosial media itu saya perhatikan, wih gila, gencar terus apapun yang baru gitu, sulit gitu, Ivan langsung terjun, Oh iya dia keren lah, gesit banget. semangat terus. Mm-mm. Wajib lah kan masih muda kan. Oh iya, Nah tadi ada Mas Eko nih. Mas Eko kepala 5 katanya. Tapi masih Oh, nguliknya keren banget kali. ya. Wah, itu keren banget sih. Soalnya Iya. rasanya jarang banget kalau udah, mm. biasanya kan kalau udah kepala 5 ke atas kan pengennya, pikirannya udah Pensiun, pensiun Pensiun. aja pensiun. kayaknya ya. Ya, ada Iya. juga Mas Ahmad di Jogja. Wah, beragam banget ya. Mas Dimas ngomong nih, Bandung tuh kalau weekend macet, tapi justru malah Jakarta yang nggak macet ya. Mungkin karena orang Iya. Jakartanya pada datang ke Bandung kali ya. Betul, betul banget. Gitu. Saya pengen tahu lebih lanjut juga sih mengenai Bandung, soalnya bingung juga ya. Ternyata macet ya. Banyak orang Bandung bilang, wah macet gitu. Apa karena lokasinya itu di Bandung yang memang macet? Kalau Bandung kan ada Bandung Lama sama Bandung Baru tuh. Ada Mm-mm. yang kayak KBP Iya. ya namanya. KBP Sumarekon itu, apakah itu tempat yang juga macet? Kalau KBP itu dia udah di Kabupaten Bandung Barat kalau nggak salah. Jadi secara Hmm, mhm. secara kalau macet mah kayaknya nggak terlalu di sana. Tapi lebih ke yang di dalam kota Bandungnya, karena Bandung itu kan kecil ya, lebih kecil gitu kotanya gitu. Jadi Mhm. begitu ada begitu ada orang-orang dari luar yang masuk, misalnya kayak long weekend, itu sangat tidak direkomendasikan sih, karena Oke. udah pasti jadi, hampir pasti itu adalah penyebab utamanya gitu. Iya, 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 iya. Plus tempat Gitu. wisata juga lagi sama orang Jakarta. Iya, betul. Hmm. Itu sih. Dan Oke. bedanya Bandung sama Jakarta tuh, Bandung tuh lebih sandboxing gitu, environmentnya. Jadi Unboxing. kayak semi-semi Silicon Valley lah ininya, Heeh, apa environmentnya gitu. Kalau Jakarta Iya kan ya. udah langsung day one langsung straight to business kan. betul. Jadi kayak pace-nya tuh cepet banget. Kalau Bandung tuh enak buat apa ya, concepting untuk apa namanya, ambil garis ke belakang sedikit gitu untuk pikir gitu segala macam. Lebih enak kalau Hmm. kalau di Bandung. Masih Untuk masih ngasih kita berbau waktu untuk berkontemplasi gitu di Bandung. hmm, Iya, untuk berbau perusahaan yang lebih teknis, lebih apa kompleks mungkin Bandung bisa jadi tempat yang cocok yes. karena banyak pemikirannya juga. Mm. Hmm. Dan di Apa ya? Indonesia banyak sih banyak yang apa penasaran sama AI gimana cara pakainya AI dan segala macam. Jadi semoga artificial juga makin lama makin berkembang lah. Iya. Ya, Kalau saya sendiri Jakarta tuh juga ibaratnya kayak Munich loh, ya Ion, kan? ah?
Jakarta tuh kayak Munich lah miripnya. Kalau rame Oh, terus Munich. Ya, ya ya. kan Ya. kosmopolitan banget. Sementara Mm-mm. kalau Bandung tuh mungkin kayak kayak ya mungkin kayak Frankfurt, kayak Stuttgart, Hmm. Ah, ya. Kayak Stuttgart ya. Stuttgart. ya. Soalnya waktu di Stuttgart tuh memang saya sukanya alamnya itu sih. Stuttgart jauh lebih Mm-mm. alami. Ya. Mungkin memang urban sekali itu. Gitu. Cara berpakaiannya juga jadinya berbeda juga tuh. Mungkin lebih Iya. kayak, apa ada kelasnya dan segala macam. Untuk Stuttgart lebih ya kayak begini kaos kutang aja. Oke, mungkin oke kita move dulu. Mungkin ada lagi yang pengen bertanya sebelum kita udahan. Ada atau mungkin Ivan ada yang mau di-share lagi seputar Oh, mungkin Nano Banana juga bisa, Canvas. Ada tips mungkin buat buat teman-teman yang baru baru mulai kan Google banyak banget nih yang topik utamanya memang hmm, custom games gitu. Tapi kalau misalnya karena Google banyak banget lah produknya yang AI ini, mungkin ada tips gitu hmm. untuk yang I think, baru mau ah, ngulik gitu. I think sebenarnya kalau tips Google udah ada dokumentasinya. Mungkin biar lebih gampang nanti coba let's say kita bikinin dokumentasi kali ya buat teman-teman yang mau get started biar lebih gampang Wah, kali ya nanti boleh tuh. gitu. Eh, Sama bikinnya video mungkin ya atau ya gimana tuh? Notion juga nggak apa-apa kali ya. Kita kasih Notion, tutor. Ya ya. kita kasih screenshot gampang. Sama Hmm, tadi teman-teman aku lihat yang gue lihat juga kan ini ya banyak yang pakai notebook LM, pakai beberapa ya. tools Google. Tadi banyak juga yang udah sempat ngulik banyak. Feel free to share ya teman-teman. Maksudnya kalau ada apa-apa karena kan mungkin menurut kalian itu hal kecil, small thing. Tapi buat teman-teman di sini mungkin yang baru coba itu ilmu ya, ilmu yang bisa juga nambah insight buat mereka. I think kayak gitu sih. Feel free to share kayak gitu. Ya. Oke. Ini ada Mas Dimas nih. Boleh spill cari referensi untuk knowledge James yang bukan expert kita. Nah, best practice-nya gimana? Cari referensi ya. Oh, tapi ada hacknya, Mas. Jadi kalau misalkan Mas pakai notebook LM ini, itu dia kan ada tombol buat discover-nya kan. Itu Mas bisa langsung aja klik kayak misal search knowledge base for atau resources for custom gems Gemini gitu. Nanti dia bakal bikinin, Mas, bakal bikinin kayak dia cariin lah, cariin resourcesnya, kayak gitu. Hmm. Nah, nanti Mas bisa bikin podcast dari situ, bisa bikin chatbot dari situ. Jadi Mas bisa chat sama resourcesnya. Oh, gimana sih cara bikin custom games? Nanti dia kasih kasih apa ya? Kasih kayak guidance lah. Kita juga punya Mas. Nah, ini tadi aku Hmm. juga udah bikinin juga nih buat uh, Gemini Indonesia. Hopefully bisa bantu. Wait, aku share juga ya di sini. Gitu. Nanti kalau mau pakai ini juga bisa. Aku udah settingin lah. Hopefully nanti Oke, kalau ada kita yang coba simpen dulu. mau ditambahin feel free sih itu harusnya bisa ngedit sih. I don't know. Ini bisa ngedit sih. Di situ juga bisa audio overview, video. Bahkan kalau pakai yang English itu tuh teman-teman bisa nyautin kayak nanya langsung Iya. gitu. Kayak bentar-bentar bro. Gue pengen nanya nih misalnya gini. Dia bisa nyautin gitu. Really good sebenarnya. Gitu. Tadi juga Itu banyak pakai. Kenapa? itu saya juga rekomen sih buat teman-teman itu saya pernah coba kan yang dia bikin podcast soalnya kan Mas Ivan. Yes, yes. Wah, itu gila banget sih. Pertama kali nyoba itu kayak kita AI udah sampai tahap ini ya. Wah, terus habis itu nyautinnya lagi kayak terus habis itu jawabnya kan kayak oh sorry sorry terus kayak gimana lanjutin lagi. Wah, Iya iya bener-bener kayak ini kayak dia dia di radio gitu ya terus kita kayak pendengar gitu kita mau telepon hmm, bener-bener gila sih itu really good bener-bener bener Ya, suara gue AI-nya gue natural bahkan banget iya tuh. bisa bisa lu bikin kayak satu podcast terus lu dengerin pas makan siang atau pas di mobil dan itu iya bener-bener oke sih buat belajar sih ya daripada lu baca kan Oh, mungkin panjang banget ya betul. really good sih buat belajar. wow, wow, wow. Keren banget. Kemarin tuh gue coba ada Oke. bahasa Indonesia ya. Cuman nggak semua prompt yang kita kasih bisa bahasa Indonesia. Cuman kalau hoki Hmm, bisa di bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jerman. Jadi bener-bener
bahasa Indonesia belum support yang itu yang nyautin. Yang Yang nyaut, kita oh bisa iya, iya, motong. betul betul. Belum, belum. Tapi udah ada podcastnya. Cuma yang Iya. nyautin sayangnya cuma bisa buat English sekarang. Mm-mm. Ya, Hmm. tapi keren ya kalau kalau bisa ya nanti ya. Jadi kayak kita bikin podcast ya nanti. Iya. Real. Tapi Artificial kalau podcastnya apa? Iya, iya. baru ngomong sendiri aja bahasa Indonesia juga udah oke ya. Iya, oh iya, bener-bener Hmm. dia bikin podcast lama lah nge-breakdown. Really good. Hmm. Wah, menarik, menarik. Kasus jual produk tanpa Terus personal lagi. branding. Boleh. Kayaknya nanti ini deh, kan kita kan ada webinar juga nih Mas. Hmm. Kan nanti kita seling-seling kali ya. Ini nanti kan ada sisi tag-nya nih. Nanti nextnya Hmm. kita sisi marketingnya kali ya. Karena kan produk doang Bisa. sampai dijual nggak bisa diapa-apain kan. Jadi kita Iya, iya. bikin sesi marketingnya. Nanti kita mungkin reach out teman-teman yang misalkan di marketing atau jualan kita mau sharing di situ boleh. Ya, Aman. boleh, boleh. Nah, Thank you Mas Mas, Danu. Iya bener Mas juga Dano, sih. kita catat dulu ya. Ini Langsung untuk catat. ya, sebentar. Karena memang tujuan kita juga salah satunya adalah gimana caranya supaya apapun kebutuhan soal AI itu hopefully dari artificial bisa provide kayak gitu, termasuk juga dari sisi brandingannya dan sebagainya kayak gitu, dari sisi teknisnya maupun marketingnya kayak gitu. Hopefully artificial bisa menyediakan. Makanya juga kita bikin komunitasnya tuh supaya orang-orang dari yang teknis dan non teknis bisa ketemu untuk diskusi bareng-bareng di komunitas kita kayak gitu. Jadi Yes. usulannya kita tampung, kita akan catat Ini grup dan artificial misalnya berikutnya. nih, kan kalau share gitu, oke, share itu apa gitu. Kalau misalnya pertanyaan juga bisa kayak penjurusan pertanyaannya ada spesifik nggak di AI bidang apa atau apa aja gitu. Bahkan ya mau nanya apa aja di grupnya juga nggak jadi masalah. Iya. Kalau yang general general topik sih bisa 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 nanya di general lounge kan. Tapi kalau Hmm. misalkan mau yang spesifik itu kan kita ada 13 groups, masing-masing niche-nya tuh ada di situ, ada untuk AI tools, untuk developer, untuk kreatif atau untuk Ya, prompt. Jadi tinggal Iya. termasuk tinggal marketing dipilih. juga ada tuh. Yes. Berarti. Ya, Ya, kalau makanya kalau jadi bingung kan banyak banget tuh grup. Tanya di mm, general aja nggak apa-apa guys, pasti dijawab. Iya. ya di general sih kalau misalnya lebih banyak ngobrol tuh lebih lebih sering tuh di general sebenarnya. Tapi memang karena tujuan awalnya seperti yang tadi dijelasin, makanya udah ada beberapa grupnya. Karena biasanya tuh kalau misalnya udah kebanyakan di satu grup, Hmm. kadang ada yang malas untuk scroll. Jadi kita bagi jadi topik-topik tertentu supaya orang-orang yang memang menyukai topik tersebut, mereka bisa stay di situ lebih lama, misalnya kayak gitu. Keren, Itu keren. tujuan awalnya kayak gitu. Ya sebenarnya yang ngagetin tuh demografiknya starting dari anak SMA sampai Ya, late late 50s. Itu yang kita waktu pas awal tuh kayak bengong gitu, ah, anak SMA. itu dari awal-awal kita bikin grup terus ada tuh masuk anak SMA ternyata Hmm. dan lumayan aktif juga gitu. Kadang Oh, membuka topik, nanya, kadang-kadang memberi informasi jadi pemantik untuk kita buka diskusi di grup kayak gitu. Dan itu menarik sekali sih keren. karena berarti jangkauan AI ini sudah sangat luas sekali gitu. Ya. Itu Dan funnelingnya sosial media ya? Funnelingnya dari Iya, sosmed. iya. dari kalau sekarang nambah ada Ivan bantu di Threads, selain itu di LinkedIn, Irfan juga Hmm. bantu di Instagram sama beberapa channel lain yang kita coba gitu. Iya. Termasuk kita sekarang ini lagi mulai untuk bangun juga di YouTube sebenarnya. Wih, keren. Mungkin yang bisa gue bantu sebagai third party kalau teman-teman ada yang mau nanya mengenai AI, computer vision ataupun LLM, karena yang gue kerjaan sekarang kan LLM, eh, jangan sungkan untuk bertanya ya. Atau bahkan gimana sih sekolah atau kerja di Jerman gitu. Mungkin ada yang penasaran juga ya, feel free to reach out di grup atau secara personal, Iya. ya, terserah. Ya, Karena gue boleh juga tuh. semangat gitu loh kalau apalagi ngebahas AI, teknologi terbaru gitu. Ya. Ya, sesuatu yang keren lah. Eh, Kalau ada yang gue tanyain juga bakal gue tanyain sih di grup. Karena sama-sama belajar. Kalau yang siap. pertanyaan-pertanyaan simpel gue, kenapa jadwal kereta sama tram di Jerman tuh kadang suka di Telat. cancel? Itu itu sampai terakhir kali gue di Jerman masih menjadi pertanyaan paling besar buat gue juga.
Gue pernah itu telatnya sampai 2 jam. Itu gue telat kerja gara-gara itu. Ah, 2 jam Wah, dan gak ada alternatif yang lain ya. Parah iya sih. iya Itu kalau ada iya. satu yang bisa di-improve ya, itu yang bakal gue usulkan gitu. Tapi sebenarnya kan itu jadi problem di most apa ya negara Eropa Barat kan karena mereka lack of Yes. manpower gitu. Kayak Lack of mem ya. Di Inggris sekarang itu healthcare antrian itu panjang. Jadi kalau Hmm. nggak sekarat sekarat amat nggak dibawa ke rumah sakit tuh sama sama pihak apa Iya. namanya medisnya gitu. Mm. Makanya kan mereka sekarang open untuk apa ya nurse dokter dari negara Amerika Latin, dari Filipina segala Mm. macam. Itu sih kayak banyak imigran yang direkrut memang untuk pekerjaan begini. Menurut gua Iya. sebenarnya kalau dari transportasi itu kayaknya sistemnya ada yang harus diimprove sih. Jerman itu ada kecenderungan secara teknologi lagging. Jadi Hmm, hmm, meskipun kelihatannya dari sini, wih gimana, tapi apalagi di teknologi yang baru, adopsinya nggak secepat. iya. Ada birokrasinya, kayak privasi juga. Contohnya waktu Gemini masuk tuh, Hmm, Gemini yang Google itu di Jerman dulu belum ada, tapi di Indonesia itu yang Google Search itu udah iya. udah ada gitu. Karena Ya, karena privasi, iya takut sama mereka ada privasi data. GDPR kan soalnya yang harus di follow banget. GDPR. GDPR sorry. Gitu. Jadi menurut gua itu sistemnya. Dan waktu gua di jalan tuh sering ada demo dari buru-buru si keretanya gitu. Gitulah. Mungkin Kalau itu yang bisa diimprove, cuman iya. ya. Btw Mas Sam boleh mungkin share link ininya ya, LinkedIn Oh boleh. di chat supaya ya, teman-teman yang mungkin mau berkoneksi barangkali mungkin ada yang mau tanya-tanya soal ya kehidupan di Jerman atau mungkin tentang AI juga gitu ya. Ya. yes. Hmm. Dan Buat sebenarnya teman kan mau yang share juga menarik, it's okay ya teman-teman. ya, Jadi kita yang connected lah di sana. ya, yang menarik tuh sebenarnya gini, AI itu nggak tahu ya, ini analogi pribadi gue. Menurut gue AI itu baru di level manasin mesin sekarang. Jadi ibaratnya Iya, ini kalau setuju. kita bayangin hanggar, terus ada runway-nya gitu. Ini tuh baru pesawat lagi manasin mesin jetnya gitu. Tapi suaranya itu udah ngegaung kemana-mana. Shape itu belum kelihatan. Maksudnya untuk advance teknologi yang diterapin sehari-harinya tuh kita benar-benar belum apa ya? Karena masih di level apa ya? Mungkin istilahnya tuh mereka baru untuk collecting data, terus nge-training modelnya segala macam. Untuk level consumer facing aja, em, ini udah segitu masifnya gitu, yang sesuatu yang kita belum ngelihat ke depannya nanti akan seperti apa gitu. Jadi seru lah, guys. Serunya tuh dan yang lebih serunya lagi, em, apa yang dulu orang bayangin butuh manpower yang banyak, resources yang banyak. Sekarang tuh lu bikin custom prompt untuk bisa ada, let's say 6 orang berpikir dalam waktu yang sama gitu, kasih pros and cons gitu segala macam. You can do it gitu. Bahkan untuk level apa ya, untuk creative thinking gitu, creative proses segala macam. Segitu apa memudahkan lah. Makanya juga salah satu tujuan dari kita bikin komunitas ini kan untuk nge-kill orang-orang yang bikin fear engine gitu di balik AI, kemunculan AI kan. Dibilangnya bakal ngeganti manusia segala macam bla bla bla. Mungkin sih in the next 30 years gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya belum gitu. Karena kan harus ada operatornya segala macam. Pakai quotes yang Jensen Huang, Bro Irfan. Yang apa? The one yang digantiin sama AI adalah orang yang tidak memakai AI, bukan Iya. Ya, digantikan Setuju, dengan setuju. AI-nya Ya. sendiri. Tapi Oke. mungkin Mas Ivan bisa sharing juga nih, soalnya di dunia coding itu gila banget kan Mas. Hmm. Sekarang kayak pakai bahasa Inggris juga apa bisa langsung coding sesuatu. Gua yang udah coding lama itu lumayan shock sendiri juga sih. Wuih, Hmm. eh, dulu misalnya 3 bulan kita nge-coding eh, full untuk mencapai sesuatu, sekarang cuma butuh waktu seminggu doang. Dan hampir nggak nyentuh coding itu sendiri. Jadi itu ya selain gue di industrinya sekarang, tapi juga sangat-sangat exciting sekali sih. Ya. Betul-betul. Dan Ya. gue setuju juga sih. Karena
ngomongin coding juga ya. Kan banyak ya sekarang toolsnya. Apalagi kalau kalau kan gue juga ya kan kursor ambassador kan. Maksudnya memang sangat dekat Sombong. dengan acture-nya Mm-mm. lah. Mm-mm. Ya, gue bisa lihat di company gue sekarang di company gue sekarang codingnya adalah kita liatin ini hasil codingan AI gitu. Kita review gitu. Jadi gamenya bukan kita ngoding manual lagi sekarang. Karena kita percaya bahwa gue pribadi gue nggak bisa ngoding lebih jago dari AI gitu. Kayak oke, gue bisa lihat nih code base, gue bisa coba belajar. AI bisa kayak indeks ini terus dia ngerti gitu kan, sangat cepat gitu. Iya. Jadi menurut gue sih udah no chance buat kayak lu ngoding terus kayak bisa mengalahkan AI. Terus kayak Iya. ya buat apa juga kan? Mending kita ngertiin high levelnya kayak oh Hmm. architecture, code reviewnya gimana gitu. Hmm. Gitu Hmm. sih. I think ini game changer, tapi sekaligus juga ngubah banget ya, ngubah cara kita buat ini ya, ngoding ya. Hmm. Keren sih. Iya Oh kan iya, bahkan 2000 Mas Ahmad tuh ya, bikin app akses sendiri kebutuhan pribadi. Wih, gila, gila. Pakai apa Mas? Elektron ya? Atau apa? apa pakai Visual Basic. Jauh tuh Visual kayaknya. Basic. Visual FX Basic 32. React Native. Pakai Iya, React itu Native paling mantep. Oh. Pokoknya yang React, JavaScript itu AI ngerti banget soalnya banyak banget contohnya di internet kan. Training datanya itu mubazir situ. benar-benar. Makanya jago banget Next.js kan ya. Gemini plus CMD. Gemini, CMD. Gemini plus CMD. Gemini. Oke. I see. Berarti sudo user. Berarti Mas Irfan sama Mas Firman itu di Bandung ya? Mungkin Enggak, kalau kalau saya Enggak, di aku Jakarta. yang Oh, Irfan di Jakarta. Jakarta, Saya di saya di Jakarta. Bandung. Firman di Bandung. Oke, oke. Boleh juga mungkin kapan-kapan ngajak ketemuan IRL. Siap, siap, siap. Kadang Boleh, juga boleh, boleh. kita eh, biasanya sebulan sekali ke Bandung gitu. Kalau mau bareng boleh. Karena sebenarnya Hmm. agenda utama tuh nyulik event buat ke Bandung gitu, buat Iya, benar, Iya, benar. buat meet up, nextnya nih bisa buat bisa meet up. bareng tuh ke Bandung. Kita Iya. semua ke Bandung. Karena kita Mas Sam sampai gimana sekarang ya tuh sekarang? Di Tangerang kan ya harusnya? Iya, masih di BSD. Ya, Aman, hmm, dekat lah. ya. Yoi, betul, dekat kita. Kita dua tujuan ketemu kita. Betul. Mm-mm. Oh, oke. iya. Nih, apa Itu lagi? gue inget banget 2022 Adobe kan baru masukin feature AI, belum Adobe Firefly ya, tapi baru AI assistant gitu, kayak untuk cropping image gitu segala macam. Itu kayak sesimpel background remove gitu. Di kepala gue yang udah di senior level, oh ini saving hours-nya banyak banget nih, kayak gini, untuk editing image gitu segala macam. Tapi buat yang di junior level, ngelihat kayak gitu, mereka takut. Kayak, what will happen to me? Di kepala mereka tuh gitu. Terus gue cuma bilang, enggak, lu jangan takut. Ini tuh sebenarnya ngebantu lu gitu. Karena ini Iya. bisa saving hours. Terus, Iya. apalagi kan kalau misalnya di dunia kreatif tuh, kita pitching tuh almost every month kan. You name it gitu. Ada klien A, klien B. Terus kemudian kita bikin deck untuk campaign A, campaign B. Itu untuk create asset, untuk storyboard, segala macem. Dengan udah adanya AI assistant tuh ngebantu banget. Sama itu awal-awal Mid Journey baru nongol. Dan promptingnya itu ribet. Ribet banget. Karena berasanya kayak kita dipaksa untuk belajar coding kan. Minimal JSON gitu. Berapa JSON. Jadi kayak, ini apa ya gitu. Jadi kayak training time-nya tuh lumayan tinggi gitu. Coba, ya seru lah. Serunya dalam artian ngerubah behavior banget. Pasti gitu. Hmm. Apa yang dulu kita pikir waktu itu, let's say 1-2 jam gitu, untuk baru bisa nge-create image 1-5 gitu kan. Sekarang bikin 32 image tuh ya in just a minute, cuma dalam hitungan menit. Gue penasaran Mas Irfan dalam berarti kan desain ya di bidang desain ya. Mhm. Tuh. Itu workflow di bagian mana yang sudah pakai AI? Sampai bahkan output generated image atau art yang di generate sama Mas Irfan pun sudah pakai AI kah? Berapa Mhm. persennya dan segala macam itu Ya. bayangannya gimana? Oke, kalau gue lebih seringnya itu generate image untuk kayak misalkan
bikin bikin apa sketch untuk konsep poster Oh, atau storyboard segala macem, iya iya. atau sesimpel bikin GIF animation gitu untuk si storyboardnya. Karena kalau gue lebih seneng bikin storyboard itu pakai istilahnya itu stilomatic. Stilomatic tuh jadi gambar sketch yang kemudian kita gerakin gitu. Nah, semenjak udah ada AI, kita kan tinggal sketching, kemudian di generate jadi gambar jadi, habis itu digerakin kan. Mm-mm. Jadi lebih lebih apa ya, lebih konsisten lah gitu. Jadi dan klien juga nyampainya lebih cepat. Oh, maksudnya ini scene per scene-nya, angle per angle gitu. Terus kalau yang lebih gilanya lagi sebenarnya sampai bikin deck. Karena gue tinggal naruh skeletonnya, gue mau strukturnya begini, 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 bikinin ininya copy per copy-nya gitu. Dan sampai sekarang sih gue belum di level yang kecewa sama hasilnya karena emang emang udah bisa dibilang udah oke gitu outputnya untuk si teks, untuk copy, untuk tagline segala macem. Oh, Karena kan let's say gue terbiasa berangkat dari creative agency yang timnya tuh banyak kan size-nya tuh gede. mm-mm. 8 art director, 8 copywriter, ada 24 graphic designer gitu. Gila juga. Oke. Terus ketika adanya AI ini sekarang bahkan bisa one man show banget, Iya. truly bisa one man show. Iya. You name it lah. Uh, Apalagi sekarang kan udah banyak juga image generator agregator gitu kayak Freepik yang kita bisa Mm-mm. pilih tools engine-nya sesuka kita gitu. Mm. Jadi makin ke sini tuh lebih apa ya istilahnya uh, ini tuh udah bukan rocket science lagi gitu. Apa pakai AI itu bukan bukan soal rocket science tapi soal kita memilah-milah baru di level tools, ya sekarang banyak kan. Tools itu sekian ribu gitu. Setiap hari kayaknya muncul tools baru gitu. Cuma kan back kitchen-nya kayak gimana nih? Nah kalau gue pribadi, karena orang kreatif itu tidak boleh berhenti belajar di satu titik. Kita harus evolving terus-terus. Karena orang kreatif itu kan bahkan dari apa ya, istilahnya dari mulai kuliahnya aja tuh kita nyerap banyak disiplin ilmu kan. Ada Iya. ada human behavior, ada psychoanalysis, terus kemudian ada science juga di situ. Gitu. Mm-mm. So learning itu harus, makanya ketika sekarang nih di artificial.com segala macam, gue tuh lebih tertarik bukan soal operating tools-nya, tapi back kitchen-nya itu seperti apa. Terus top prosesnya, terus how they develop the technologies gitu kan. Karena kalau cuma jadi user tools-nya, everyone can do it. Tapi untuk jadi apa ya mastermind dari back kitchen-nya itu yang apa yang jauh lebih challenging lagi. Jadi maksud lu gimana kita dari tools-tools yang ada ini cara pengintegrasiannya di dalam workflow kita kan. Jadi kita Yes. jadi mastermind-nya. Dan Hmm. benar juga karena tools memang berganti-ganti terus sih. Nanti kadang-kadang ini, Ya. kadang-kadang itu. Gue tertarik banget sih kalau ada waktu Mas Irfan bikin apa deep dive atau webinar gitu. Gue Hmm. tertarik juga di Siap, bidang siap. desain. Ya. Mm-mm. Dan sebenarnya itu yang ngebuka mata banget soal AI itu waktu pas gue di Dubai sih. Karena Oh gitu. Mm-mm. plant-based milk itu kan kebanyakan ingredientsnya allergen kan. Mm-mm. Dan Betul banget. allergen itu kan komposisi mixturnya itu nggak boleh mix loh. Mm-mm. Lo tambahin sekian, gulanya naiknya bisa jadi sekian persen. Mm-mm. Karena di Dubai itu gula tuh dipajakin. Itu satu hal yang unik kan. Iya, Oh. gula Jadi tuh kerja dipajakin nggak ada gitu. pajak tapi gula ada pajak ya? Iya, Oh, jadi oke. gula itu segitu ketat regulasinya di sana. Oh wow, oke. Dan kalau kita nge-label kita sugar free, itu Iya. benar-benar municipalnya Dubai itu sampai nanya jenis gula tambahan apa yang lo tambahin. Karena ini satu fakta yang gue bukan nakutin semua orang ya, tapi most FMCG atau RTD
drinks itu, ready to drinks, minuman yang ready to drinks, gulanya itu 3/4 ukuran botol. 3/4 ukuran botol. Itu kenapa sekarang Gen Z sama Gen Alpha itu di usia yang masih muda, itu udah banyaknya karena diabetes tipe 2. Karena gulanya segitu banyak. Dan gula yang ditulis di label itu hanya gula pasirnya doang. 11 gram, 12 gram. Iya. Sisanya tuh gula apa? Jadi ada gula yang kimia, yang kalau dia dimasukin ke dalam minuman itu dideteksinya hanya sebagai air biasa. Segitu jahatnya. Industri itu segitu kejam lah intinya. Terus makanya di Dubai itu ketat regulasinya karena they know playbooknya seperti apa segala macam. Dan karena dia allergen si plant based ini dan ada beberapa bahan yang kalau dia diolahnya kan di squeeze terus kemudian di expand, di squeeze, di expand, itu gula tuh jadi naik, gula alaminya jadi naik. Dan kalau tadinya kita nulis, let's say 3% dari komposisi gula, tapi kemudian ketika karena diolahnya tuh di squeeze, di expand, di squeeze, di expand, dia naik bisa sampai 15%. Jadi kita harus ketat banget. Nah itu udah ada teknologi AI yang bisa ngatur mixture-nya itu bener. Sensor by sensor segala macem. Dan karena di kantor gue itu proses plant base-nya itu nggak pakai pasta, jadi kan ada beberapa produsen yang dia cut proses kan. Dia bukan ngolah dari bahan alami, tapi dari pasta. Jadi bahan alami diolah dulu, terus habis itu dibikin kayak odol gitu. Bahasa simpelnya gitu lah. Jadi barang setengah jadi. Gitu. Nah kalau di kantor gue itu pure semuanya dari raw material. Oat ya, oat murni, almond ya almond murni, terus soy ya soy murni. Gitu. Dan alatnya itu mahal banget, mesinnya itu kayak reverse osmosis technologies gitu. Dan semua sensor, angka, matriksnya itu pakai AI. Dan diaturnya cuma dari satu operator. Gila juga ya. Gitu. Jadi gue ngeliatnya, wow, udah saya advance ini. Nah dari situlah baru gue tertarik. Tertarik itu dalam artian gini, kalau di luar, orang baru pakai toolsnya aja. Ini kan yang kayak yang gue bilang tadi, back kitchen-nya yang kayak gimana nih, sampai orang bisa bikin sensor kayak gini, bahkan untuk ngatur mixture, bla 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 gitu. Lebih ke situnya yang bikin gue tertarik. Plant based juga menarik dalam artian karena kadar gulanya memang berubah-berubah karena nggak bisa diatur kan, nggak kayak kimia gitu kan. Jadi makanya butuh alat yang seperti ini. Betul. Dan kerennya kantor gue itu sesuai sama brand architecture dan juga brand DNA yang gue setup dari awal. Karena kan tupoksi gue gitu di kantor tuh. Jadi untuk product research-nya dari awal tuh kayak gimana. Plant based itu kan semua orang bisa bikin, tapi rasa itu kan it's a must. Dan kayaknya mau di Eropa, Amerika, di Asia juga. Semua produk plant based itu kalau dituang, bentuknya tuh nggak meyakinkan karena kayak ingus warnanya gitu. Dan rasanya tuh nggak kayak susu kan. Ya iyalah, karena dia kan plant based. Nah, brand di kantor gue waktu itu, kita berhasil bikin yang rasanya tuh 80% mirip dairy milk. Oh wow, oke. Dan itu organik semua, tidak chemical. Bahkan waktu kita expo, itu semua nyangkanya itu dairy milk. Basisnya apa itu, kedelai? Atau apapun, tapi jadi almond iya, soy iya, terus kemudian oat iya. Tapi ada satu ingredients yang itu nggak kepikiran sama orang-orang Eropa dan orang Amerika. Dan itu hanya ada di Middle East. Karena orang Middle East itu pakai itu setiap hari untuk makanan mereka. Wijen. wijen? Wijen. Wijen itu satu-satunya seeds atau biji-bijian yang kalau diolah, dia itu jadi emulsifier, pengental. Dan dia bobotnya itu selalu berat. Gitu. Persis kayak creamer kalau di dairy produk. Iya. Dan kalau dia diolah secara benar, warnanya persis kayak susu sapi, putih gitu, pekat, dan kalau dituang
baunya nggak bau tanaman, nggak bau kacang-kacangan lah gitu ya. Dan rasanya tuh nggak ada aftertaste yang bitter. Kalau Iya. plant based kan rata-rata, ya gue sebut aja merek outside gitu, boleh dicoba. Dia tuh ada aftertaste-nya gitu, bitter, Mm-mm. ada pahit di belakang lidah gitu. Pas ketelan. Langu kan kalau di sini kayak Iya, naik. Ya. karena kan dia dipanggang dulu segala macam, Iya. di roasting kan. Dan dia tuh nggak ada, Hmm. mulus. Dan ya itu apa ya, soalnya ya one of a kind experience lah waktu pas di sana gitu. Wow, mereka tuh segitu seriusnya mikirin gitu. Iya. Padahal apa ya, kalau dipikir untuk investment equipmentnya, iya itu mahal banget. Iya. Berapaan tuh Mas? Mesin per mesin, mesinnya aja 4 biji itu kalau nggak salah ya, itu di Iya. angka $250.000. Lumayan. Wow, Hmm. Iya, keren dua ratus banget lima ya. puluh ribu dolar. Belum untuk mesin fillernya segala macam, dan Iya. itu commission based kan, kerja sama Tetra Pak gitu segala macam. Nama brandnya apa Mas? Itu Kalau yang gua pegang untuk si plant base-nya itu Nutri, itu nama Nu- company-nya. Nutri, NUI. iya, NUI. ini gua Oke. Coba diketik. Nutri. Very cool. Brandnya tuh dia ada Seven Seeds, Sunsei, Seven Lansei, Seeds. ya, sama Milkine. Oke. Cuma yang Milkine ini terakhir masih kontroversial nih di sana, karena Emirat tuh udah mulai pakai regulasi, kalau lo bukan dari mamalia, nggak bisa nyebutnya milk. Ya secara teknis, Hmm. make sense, benar. Karena milk itu Hmm. ya dari mamalia. Makanya di Eropa sama Amerika, plant-based tuh nggak boleh disebut milk. Iya. Oke, menarik banget ya. Menarik, menarik. Ya, mungkin kayaknya itu bisa jadi satu sesi khusus ya. Nah, but anyway, mungkin karena waktu kita juga ternyata udah lumayan panjang ya, udah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol. Nah, Mhm. mungkin buat jadi penutup ini, aku bacain dari Mas Ahmad tuh, dia bilang kalau dia per hari ini dia udah bikin 2 aplikasi yang buat dia katanya works banget dari AI ya. File. Nah, ngomong-ngomong soal AIs itu, kita nih di Artificial juga lagi nge-develop, kalau teman-teman lihat di artificial.com itu ada banner kecil di atas, kita lagi coming soon ya, Artificial 2.0 gitu. Nah, itu juga ini akan jadi salah satu wadah buat teman-teman. Eh, Nanti kita akan wadahin teman-teman yang punya AI startup atau AI tools buat memajang, tanda kutip memajang AI tools atau platformnya di artificial.com. Nah, untuk nantinya kayak gimana prosesnya itu nanti akan kita share once itu udah ready gitu. Jadi sekarang lagi dalam tahap produksi gitu. Jadi intinya sih kita bakalan, boleh di reveal nggak ya, Van? Silakan aja sih. Ya, Intinya jadi tuh, intinya, ya bayangin aja satu platform, ada kayak Billboard Top 100 chart, di mana siapapun yang punya produk itu bisa submit, terus kemudian nanti bisa di voting sama ya betul. visitor. Dan voternya itu ada 2 mekanisme. Satu dewan panelis buat ngejaga voting bias lah intinya. Jangan melulu karena populer terus kemudian dia chartnya bisa naik terus. Tapi kan juga ada, kita harus apa, make sure emang dia berkualitas dan emang solve the problem sesuai sama deskripsi yang dia tulis gitu kan. Segala macam. Dan kita tuh selain ada top 100 chart, ya as usual kan udah tahu kalau kita juga ada newsletter, terus kemudian kita ada online courses, dan kedepannya kita juga mau jadi semacam complete operating system lah gitu. So imagine belajar, kemudian get seen, karena kita langsung bisa apa namanya display produknya. Tapi kan harus ada satu proses lagi di tengah gitu ya, buat orang develop produknya gitu. So nanti kita akan ada create tools, ya bahasa gampangnya mungkin kayak Lovable, kayak Bolt,
kayak lips gitu, yang itu produknya artificial gitu. Jadi it's going to be a complete ecosystem gitu untuk siapapun yang mau create digital product, terus kemudian langsung bisa di display gitu. Dan kedepannya juga kita mau koneksiin teman-teman eh, yang bikin produk digital atau startup untuk kemudian bisa direcognize sama venture capital, terus bisa dapat pendanaan, dan juga kita mau bikin, kita udah ada rencana kita mau bikin expo, jadi kayak semacam conference expo gitu, supaya semua tuh punya kesempatan untuk get seen, terus kemudian recognize, sama dapat opportunities untuk ya benar-benar apa namanya making money out of it. Dan Ya. bahwa sekarang you create a solution itu benar-benar sesimpel itu gitu. Tidak lagi harus thought prosesnya panjang, kemudian technical prosesnya juga panjang segala macam. Eh, gampang, memudahkan, dan semua orang bisa gitu. Dan kita tuh benar-benar mau reshaping behavior bahwa jangan cuma pakai tools, but you have to create a solution out of it. Gimana, gimana, gimana. Kemudian you making money out of it. Intinya kan seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin singkatnya seperti itu ya buat apa yang lagi kita bangun di artificial.com, selain juga kita mengebangun komunitas AI ini gitu yang teman-teman juga udah join. Jadi oke, mungkin buat hari ini gitu aja ya. Seru banget dan nggak expect sih kalau sampai rame ini dan sejauh ini kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti seperti yang tadi udah dibilang, nanti akan ada sesi-sesi lain yang mungkin topiknya akan lebih spesifik lagi teman-teman buat kedepannya. Nanti stay tune aja di grup kita untuk informasi-informasinya pasti akan kita sebar di situ. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman, buat Mas Ram, Ivan, Irfan, dan teman-teman yang lain udah hadir yang nggak sempat disebutin. Terima kasih banyak. Dan semoga kita segera ketemu lagi di acara-acara berikutnya dari Artificial. Oke, thank you. Selamat siang. Thank Thank you you. semuanya. Thank you. Siang. Ya, thank you semuanya.